Ya, ya, ya. Apa yang diberitakan kebenaran? Kebenaran apa yang diberitakan? Saya tanya. Kebenaran apa yang diberitakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran apa yang kalian beritakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran Injil apa yang kalian beritakan? Kebenaran apa yang kalian beritakan? Bible? Alkitab? Ya. Apa yang kalian beritakan? Memang saya memang saya akan close, memang udah close. Mungkin akun ini saya akan nggak pakai selama udah sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya. Ya. Kenapa Bang RK mundur? Ini timbul pertanyaan dari saya ya. Kenapa Bang RK mundur? Bang Oki juga mundur. Bang Oki, Bang RK sudah mundur. Ada apa? Apa alasannya mundur? Nah, kalau alasannya ada yang gonggong, itu bagi saya tidak masuk akal. Ya, kalau alasannya ada yang menghina dari saudara saya, nggak masuk akal. Jangan mundur, maju terus. Oh, haleluya. Mungkin Bang Erka lagi butuh hiburan kali Bang. Benar, tapi sangat lucu kalau dari rohani kita masuk ke barbar. Itu bagi saya Bang Muhammad Raja sangat lucu ya, sangat lucu. Awalnya kita rohani, habis itu kita keluar dari rohani, kita ingin left barbar. Nah ini sangat lucu. Nah, sangat lucu. Lucu. Itu musuh kita. Lawan kita adalah orang yang menolak Kristen. Tapi apabila ada di dalam tubuh Kristus yang menghina kita, mengolok-ngolok, DM kita ngomong aneh-aneh, anggap saja itu bukan orang Kristen. Sekalipun itu orang Kristen, anggap itu bukan orang Kristen. Ya. Saya Bapak Ibu sering di DM ya, beberapa minggu yang lalu saya di DM. Saya balas begini DM-nya. Saya tidak yakin kamu Kristen, saya tidak percaya kamu Kristen. Oh, saya dimarah-marahin. Ketika saya dimarah-marahin, saya bilang, tambah saya tidak percaya kamu Kristen. Tambah marah dia. Tambah saya nggak percaya. Semakin dia marah, semakin saya tidak percaya kamu orang Kristen, saya bilang. Makanya ini harus dijaga, nih sikap hati dan motivasi kita dalam pelayanan itu harus benar-benar dijaga. Ya. Yang kita layani selama ini siapa? Raja di atas segala raja. Tujuan kita bagaimana orang bisa datang kepada Injil, bisa datang dan percaya kepada Injil. Itu tujuan kita, tujuan utama kita. Dan bagaimana kita menjadi terang dan garam. Kalau kita lihat dihina para murid Yesus, semuanya dikejar-kejar. Nah itu dia Bapak Ibu, semua dikejar-kejar. Murid daripada Tuhan Yesus ya, dikejar, mau dianiaya, di penjara, segala macam. Nah, derita-derita yang kita alami itu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh para rasul yang tertulis di dalam Alkitab. Ini dia saudaraku. Makanya Alkitab itu jangan hanya dibaca untuk pengetahuan, tetapi untuk kita hayati, kita renungkan, kita beritakan, sehingga kita kuat. Baik mental, ya, baik rohani kita kuat, mental kita kuat, semangat kita berkobar-kobar di dalam Tuhan. Jadi kita berdoa supaya Bang RK, Bang Oki jangan mundur. Semangat. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Benar, harusnya tetap berapologet. Saya apa yang tidak dikata-katain gara-gara Bang Rudi Yohanes naik ke depan saya? Apa yang tidak dikata-katain oleh orang? Di DM aneh-aneh, dibilang saya pahlawan kesiangan. Nggak peduli saya. Karena yang kita beritakan itu Injil, kita bukan mengharapkan dukungan daripada manusia. Ya, ketika tidak ada orang yang dukung, lalu kita melempem, semangat patah. Bang RK bilang, kalau saya lebih, kalau orang luar yang menghina saya tidak masalah, tapi ini orang yang seiman. Ya, saya katakan orang-orang yang menghina Bang RK itu bukan orang yang seiman dengan Bang RK. Bukan orang Kristen, karena orang Kristen itu dididik dengan kasih, diajarkan tentang kasih. Lalu mereka mengatakan dirinya Kristen, tetapi kita lihat DM mereka itu tidak menunjukkan karakter Kristus. Ya, dengan tegas, saya tidak percaya kamu Kristen. Saya begitu Bang RK.
Saya tidak percaya kamu Kristen. Tambah dikata-katain lagi, tambah saya tidak percaya kamu Kristen. Nah, ini Nek ya. Apa kata si Nek pada saya? Bang, awai dan jabut. Nah, no ya. Saya 6 tahun, 7 tahun saya di pesantren di Lok Sumawi. 7 tahun. Salah satu pesantren paling besar di Lok Sumawi. 7 tahun saya di situ. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi coba teman-teman, saudara semuanya kasih semangat kepada Bang RK, kasih semangat kepada Bang Oki. Nah, jangan jawabannya, oh kalau saudara seiman itu sulit. Nggak ada yang sulit. Nah, itu dia. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, teman-teman. Di dalam kasih itu tidak ada pura-pura, ya. Di dalam kasih itu kita berani karena benar. Nah, kilonatan lanu Elohim ruah pakat, kiim ruah gefura hafa umusar. Itu kata Alkitab di dalam 2 Timotius. Kilonatan lanu Elohim ruah pakat, kiim ruah gefura hafa umusar. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, kiim, melainkan roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Saya sering sampaikan dulu sebelum main di TikTok, Bapak Ibu ya. Saya sudah lama, saya sebelum di TikTok, saya penginjilan Bapak Ibu. Tetap penginjilan seperti biasanya. Di pedalaman-pedalaman, door to door, menyampaikan Injil, mengajak orang-orang mu'alaf untuk kembali kepada Kristus. Kita bina para mu'alaf di Mentawai, di pedalaman. Kita kunjungi rumah orang-orang mu'alaf. Kita sharing dengan mereka. Sehingga tersentuh hati mereka. Mereka kenal siapa itu Yesus. Lebih tahu mereka itu siapa itu Yesus. Akhirnya mereka kembali kepada Kristen. Sebelum ke Mentawai kita melewati padang. Tidak ada hal yang kita takuti. Kenapa? Karena yang kita beritakan itu Injil. Dan apa yang kita lakukan itu adalah amanat agung, perintah langsung daripada Tuhan. Alkitab yang memberikan perintah kepada kita. Alkitab yang mendorong kita untuk pergi memberitakan Injil. Alkitab mendorong kita supaya kita jadi terang. Alkitab mendorong kita supaya kita jadi garam. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, banyak mu'alaf kembali kepada Tuhan di pedalaman Mentawai. Nah ini dia. Ya, saya sangat apa ya namanya, Bang Nabirong sering berkata kepada saya dulu begini ya, kalau kamu tidak siap mental, jangan main-main di media sosial. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu ya, saya sebelum di TikTok, saya sudah di YouTube. Saya sudah duluan di YouTube. Nah ini dia. Mental ya. Nah sebenarnya kita semakin diomongin sama orang, semakin dari segi marketing itu semakin bagus. Biasanya Islam masuk Kristen karena mimpi. Apa benar Bang? Ada yang begitu? Kalau saya bukan karena mimpi masuk Kristen ya. Saya bukan karena mimpi. Ada juga orang mimpi katanya naik ke laut, naik ke langit. Ada. Ya kan? Mimpi. Dalam semalam orang itu naik ke langit. Ada juga itu. Banyak orang percaya kok. Ya. Mimpi seseorang naik ke langit dalam waktu sekejap. Ada. Kalau saya bukan karena mimpi, saya karena pengetahuan. Perbandingan. Nah, itu kalau saya ya. Saya tahu siapa orang. Ini Bang, ku blokir dirimu Bang ya. Kalau dirimu tulis aneh-aneh Bang, ku blokir dirimu Bang ya. Bang Muhammad, jangan nonton Bang, jangan nonton. Bahaya. Bang JS, kasih tahu Bang Muhammad dulu, suruh pergi dulu sebentar. Cepat kali dijawab. Mulutnya dia itu Bang JS, cepat sekali. Tangannya itu begitu cepat. Ya. Mana dia? Suruh pergi Bang JS, suruh pergi. Cepat kali tulis ininya loh. Ketikanya itu cepat sekali. Oh Tuhan Yesus tolong. Ampuni Bang Raja. Bang Muhammad Raja, ampuni dia Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Aduh, Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Mana Bang Raja ya? Haleluya. Kenapa ya? Saya penasaran kenapa Bang RK ya mundur. Padahal beliau pintar ya, berani, hebat, banyak karun menghujat. Ya. Tapi kok bisa dia mundur? Gak habis pikir saya. Kenapa dia mundur? Siap. Nanti kita akan telepon.
Kita akan kasih tahu Bang RK, jangan mundur. Saya lebih parah mengalami. Saya tidak kelihatan, saya kelihatan wajah kemana-mana tidak pakai masker. Penginjilan. Di Padang pun kita live. Di Mentawai, di kapal penyeberangan kita live. Bahkan di warung-warung kita juga live. Nggak ada masalah. Nah, jangan takut Bang RK. Kasihan, kalau Bang RK mundur kasihan sekali. Bagi saya Bang RK mundur alasannya nggak tepat. Mau bertanya saya, tanya aja di bawah. Kalau mau bertanya, tanya aja di bawah. Anak kampung. Karena Komal ini, Pak Saifuddin juga mundur Bang. Wow, Pak Saifuddin juga mundur. Kenapa mundur? Pak mau jadi mu'alaf? Ini jangan-jangan mereka mundur mau jadi mu'alaf diam-diam Bapak Ibu. Mundur jangan-jangan jadi mu'alaf kan? Nggak lucu. Sangat tidak lucu Bapak Ibu. Kenapa tidak lucu? Karena susah sekali bagi orang Kristen jadi mu'alaf, itu sangat susah. Susah dalam beribadah. Karena tidak boleh pakai bahasa ibu. Susah dalam membaca kitab. Susah dalam berdoa. Mungkin dalam berdoa oke lah, bisa pakai bahasa ibu. Tapi dalam hal beribadah, dalam hal baca kitab, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Tidak boleh pakai bahasa Padang, bahasa Mentawai, bahasa Minang, bahasa Inggris. Harus bahasa Arab. Nah, kalau Bang RK mu'alaf, dia nggak bisa bahasa Arab, belum lagi nanti mati, ditanya sama malaikat mungkar wa nakir dalam kubur, nggak bisa jawab karena nggak bisa bahasa Arab. Udah mampus lah dipukul di situ. Ya, saya setuju. Oh. Anak kampung, saya mau bertanya, Yesus yang kalian anggap Tuhan itu kan anak dari Maryam. Saya tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Orang Kristen tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Ya, orang Kristen di seluruh dunia tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Memang Yesus Tuhan dari sononya. Dianggap tidak dianggap, dia Tuhan. Diakui atau tidak diakui, Yesus tetap Tuhan. Dipercaya atau tidak dipercaya, Yesus tetap Tuhan. Diimani ataupun ditolak, Yesus tetap Tuhan. Jadi kami tidak menganggap dia Tuhan, dia memang Tuhan. Kamu mau percaya dia Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Kamu mau imani dia Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan. Apakah dia anak Maryam? Bukan. Hanya dikandung oleh Maryam. Sebutkan apa lagi disuruh sebutkan? Sebutkan satu dalil kalau Yesus Tuhan. Banyak ayat di dalam Alkitab. Dosamu diampuni. Banyak dalil. Ya, banyak sekali dalil. Yang tidak ada dalil bagi kalian itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Apanya yang tidak serupa dengan makhluk? Apa yang tidak serupa dengan makhluk? Coba kalian sebutkan. Tuhan kalian itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Apanya yang tidak serupa dengan makhluk? Ya, benar sekali Bang. Mau dianggap atau tidak dianggap, Yesus Tuhan dari sananya. Benar sekali. Memang otak mereka tidak ada Bapak Ibu, tidak bisa mencerna. Jangankan mereka mau mencerna kitab kita, ya. Kitab mereka saja tidak bisa mereka cerna, tidak bisa mereka renungkan kitabnya. Makanya muncullah ustadz-ustadz di akhir zaman ini, ustadz yang kritis seperti Abu Marlu, terus Ustadz Syarif ya. Ustadz Syafiq apa Syarif itu ya, yang sangat kritis. Buya Syakur Yasin yang sudah almarhum, beliau juga sangat kritis. Nah, orang-orang yang kritis dianggap murtad Bapak Ibu. Ini orang Aceh banyak hadir Bapak Ibu. Doakan saudara ya. Doakan orang Aceh yang hadir di Komal kita, mereka dijamah Tuhan, suatu hari mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, doakan Bapak Ibu. Ini banyak orang Aceh yang hadir. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena setiap saya buka live, orang Aceh selalu hadir. Ya. Sekalipun kehadiran mereka hanya untuk menghujat. Sekalipun kehadiran mereka hanya untuk mengolok-ngolok. Tetapi telinga mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan. Mendengarkan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang olehnya umat manusia diselamatkan. Nah, ini dia. Jadi doa kita apa Bang Pendi Israel? Doa kita orang Aceh yang hadir di Komal kita itu diberikan pencerahan oleh Roh Kudus. Hatinya terbuka, pikirannya terbuka, telinganya terbuka. Sehingga mereka bisa melihat kebenaran di dalam Kristus.
Nah, ini Bang Oki ini, baru hadir, baru kita bilang Bang Oki ya. Lihat. Saya lihat apa Bang Oki tadi, kaget-kaget saya. Apa kata Bang Oki, saya mau mundur karena Bang RK mundur? Jangan mundur. Jangan mundur Bang Oki, semangat. Harus semangat kita. Ya, jangan mundur, semangat. Akmal, bekas Akmalnya, memang kasih stipendinya. Begitulah tutur kata umat Nabi Muhammad. Ya, begitu tutur kata umat Nabi Muhammad seperti si Akmal, umat Islam yang katanya rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat typingannya, sumpah serapah Bapak Ibu, si Akmal itu. Coba lihat itu tulisannya itu. Saya sering berkata, kalian yang hadir ke live saya jangan tunjukkan siapa nabi kalian, jangan tunjukkan ajaran nabi kalian, jangan tunjukkan ajaran rasul kalian, tapi tunjukkan adab dan akhlak kalian ketika kalian menulis, ya, ketika kalian komentar. Tunjukkan adab kalian. Nah, namanya Akmal, adab tidak ada. Akmal, nggak tak pemalai-malai nabi dalam kubu. Itu Bapak Ibu ya. Berikan semangat, jangan patah. Jangan patah semangat, jangan mundur. Bacut-bacut mundur, sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit mundur. Kau Aceh juga, TM Rizal, belum sering ke Aceh. Ya. Saya sering pulang ke Aceh. Nah, ini bulan Januari, pertengahan, saya ke Aceh. Ke Banda Aceh. Tapi paling lama nanti saya di Takengon. Nah, karena di Takengon nanti kita ada buat pertemuan dengan orang Gayo yang sudah percaya kepada Yesus. Dan sebelum ke Takengon, saya harus ke Banda Aceh dulu. Dari Banda Aceh, saya ke Sigli. Di Sigli, saya nginap 3 malam. Di daerah kota Sigli. Nah, dari kota Sigli nanti saya naik ke atas. Aceh Gayo, Aceh Tengah. Nah, di Takengon nanti saya seminggu. Itu di Takengon. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Ya. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Nah, ini tidak percaya. Lewat kota Sigli ke Penggal. Aduh, Akmal. Penipu dia. Tadi ditanya Bapak Ibu, suruh pulang ke Aceh. Ketika saya bilang Januari pulang ke Aceh, dia bilang penipu. Mereka itu dipimpin oleh roh penipu. Jadi ketika ada orang yang berkata jujur, mereka tidak percaya karena sudah dicokoki. Jin dalam badan mereka semua Bapak Ibu. Di tangan kiri ada jin, di tangan kanan ada jin, di kaki kiri ada jin, di kaki kanan ada jin, di dalam hidung ada jin, di dalam mata ada jin. Jadi tubuh mereka dipimpin oleh jin. Makanya tutur katanya kotor-kotor Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidup tubuh mereka itu dipimpin oleh jin Bapak Ibu. Ya. Tutur katanya kan keluar sumpah serapah kan? Karena dipimpin oleh jin. Tangan kiri ada jin, tangan kanan ada jin, di mata ada jin, di hidung ada jin, di telinga ada jin. Ketika beribadah pun dikerumuni oleh jin. Nah, tidak bisa lari daripada jin. Kalau kita tidak ada jin Bapak Ibu, kenapa? Roh Kudus, roh yang ada pada kita, kata Alkitab, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi jin tidak ada pada kita, takut Bapak Ibu. Apalagi kalau saudara suka makan BPK, begitu jin mau mendekat, langsung kecium bau BPK. Apa kata bos jin? Jangan ke sana. Nenek moyang kita dimakan sama si Pendi. Jangan dekat-dekat si Pendi. Nenek moyang kita aja dimakan, apalagi kita. Ayo sana, kita cari lain. Kita cari lain. Jangan ganggu orang Kristen. Ya, itu ketika jin mau mendekati orang Kristen, khusus orang Kristen yang suka makan BPK. Bos jin langsung memberikan perintah untuk berhenti, jangan dekati mereka karena nenek moyang kita dimakan oleh mereka katanya. Akhirnya jin balik arah. Bergelantunganlah di tubuhnya Akmal. Makanya tutur kata Akmal, tutur kata jin, sumpah serapah. Nah, ini dia. Bersekutu dengan jin. Nah, akhirnya ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi ngomong bilang sama Bang RK, jangan mundur Bang RK. Ya, jangan mundur. Harus semangat. Panggilan awal kita itu apa? Beritakan Injil. Panggilan awal Bang RK apa? Berapologet. Kalau ada yang caci maki bagaimana? Biarkan aja. Mereka caci maki. Kalau ada orang yang hina bagaimana? Biarkan saja. Hidup kita orang percaya itu adalah selalu dihina oleh orang yang tidak mengenal Kristen. Tapi kata Bang RK, mereka itu Kristen bukan orang lain. Saya tidak percaya. Ya. Karena saya sudah alami. Saya bilang, saya tidak percaya kamu Kristen. Dihina saya, lebih lagi saya tidak percaya kamu Kristen. Harus mengambil tindakan tegas. Ketika kita tahu dia Kristen, tetapi tulisannya itu menghina, mengolok-olok, mengancam, kita harus tegas bilang, kau bukan Kristen. Balas DM-nya. Kamu bukan Kristen.
kita balas, semakin aku tidak percaya, semakin aku percaya bahwa kamu bukan pengikut Yesus. Ini dibilang sama Bang RK. Karena beberapa kali saya dengar Bang RK bilang, kalau mereka yang ngomong tidak masalah, tapi ini yang ngomong adalah ini katanya. Jangan pada semangat. Roma 12 ayat 11 kasih tahu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Justru kita harus menunjukkan betapa kuatnya kita di dalam Tuhan. Betapa semangatnya kita di dalam Tuhan. Orang yang membawa berita damai tidak akan disukai oleh orang dunia. Berarti Bapak Ibu, orang yang mencemooh Bang RK itu berasal dari dunia. Orang yang mencemooh Bang RK itu bukan orang Kristen. Sekalipun mereka mengatasnamakan Kristen, pengikut si A, pengikut si B, pengikut si C, pengikut si D, tetap mereka bukan Kristen. Karena pengikut Kristus tidak pernah mengolok-olok orang lain. Apalagi mengolok-olok orang yang seiman. Nah ini saudaraku. Nah kasih tahu Bang RK. Nanti saya akan telepon juga Bang RK untuk berikan semangat. Saya tadi minta naik, mungkin Bang RK tidak lihat ya. Saya tadi udah lama, ada 15 menit saya di bawah ketika Bang RK bicara. Saya minta naik, tapi Bang RK tidak lihat. Urusan ada Bang Yohanes. Salam abangku. Bang Yohanes sudah sehat ya Bang? Bang Yohanes sehat-sehat Bang ya. Tetap semangat selalu Bang. Pengikut Pendi malah makin tersesat. Disesatkan orang sesat. Bang Akmal, puji Tuhan, sudah banyak orang Aceh yang bertobat. Sudah banyak orang Aceh yang percaya kepada Yesus, yang terbuka hatinya dan terbuka pikirannya. Banyak. Nah, tinggal tunggu waktu. Seperti bom nanti ya. Meledak. Nanti kita akan tunjukkan ketika mereka siap, kita akan tunjukkan. Hari-hari ini kita hanya tunjukkan satu persatu. Tapi nantinya, kami akan bergandengan tangan di media sosial, kami akan tunjukkan. Orang dari Serambi Mekah sudah banyak percaya kepada Yesus. Dan kalian akan terheran-heran mendengar kesaksian orang Aceh yang masuk Kristen. Bagaimana hatinya diubahkan, pikirannya diubahkan, tutur katanya diubahkan. Dan bagaimana hidupnya sebelum menjadi pengikut Kristus, dan bagaimana hidupnya setelah menjadi pengikut Kristus. Perubahan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Itu membuktikan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mulia. Nanti ya, ada saatnya. Internet utusan Israel. Benar abangku. Internet utusan Israel, utusan Opung Benjamin Netanyahu. Opung Benjamin Netanyahu berbahasa Arab. Nah, lihat saja Bapak Ibu, ya. Sangat banyak sekali perbedaan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Alkitab berkata kamu dikenal dari buahnya, kamu dilihat dari buahnya. Dan kamu mengetahui mereka dari buahnya, dan kamu mengenal mereka dari buahnya. Artinya Bapak Ibu, di live chat ini kita bisa melihat mereka, pengikut Kristus atau pengikut setan, itu dari typingan-typingannya. Dari komentar-komentarnya, dari tulisan-tulisannya. Kita bisa tahu apakah mereka pengikut setan atau mereka pengikut Tuhan. Apakah mereka pengikut iblis atau mereka pengikut nabi. Itu bisa ketahuan di typingan-typingannya. Saya percaya mereka ini bukan pengikut nabi dan rasul, tetapi pengikut iblis. Ya, benar sekali ya bangku. Nah ini dia. Ya, kita jadi tahu yang mana pengikut Kristus, yang mana pengikut iblis. Dari mana kita tahu? Bang Pendi Israel, dari komentar-komentar mereka. Sekalipun mereka mengatakan kami menghafal kitab kami, tetapi bila mereka tidak menunjukkan kasih, untuk apa? Menghafal semuanya, tahu segalanya, tapi kasih tidak ada. Buat apa? Nah itu dia Bapak Ibu. Ya. Nah, kita bersyukur Akmal hadir di sini ya. Ada banyak orang Aceh hadir di sini. Ngapain mereka hadir di sini Bapak Ibu? Untuk mendengarkan tausiah Pendi Israel. Mereka lapar dan haus akan kebenaran firman Bapak Ibu. Capek juga mereka Bapak Ibu ketika beribadah. Harus pakai bahasa asing. Bahasa yang tidak mereka mengerti. Bahasa yang tidak mereka tahu. Hanya hafalan. Jadi hadirnya mereka di Komal Pendi Israel hanya untuk mendengar bagaimana ceramah-ceramah orang Kristen. Orang Kristen. Ya, bagaimana ceramah-ceramah orang Kristen. Sarawak hadir, amin, haleluya, haleluya, saudaraku, brother, salam buat saudara-saudara kita yang ada di Sarawak ya. Kalau kasih tidak ada, meskipun hafal firman, bukan kasih sia-sia Bang Pendi, sesamanya dia, benar, abangku, benar sekali, ya, sia-sia. Nah ini lihat nih, Pendi pukul semua ini, ya. Kalau saudara telusuri, saudara akan tahu umat siapa dia ini, yang saya sematkan komentarnya, umat siapa dia,
kemana arah ibadahnya, apa kitabnya, siapa nabi dan rasulnya, siapa Tuhannya, ketahuan. Dari typingannya ketahuan Bapak Ibu. Kalau saya Bapak Ibu tahu mereka umat mana, agamanya apa, siapa nabinya, siapa rasulnya, siapa Tuhannya, kemana arah kiblatnya, saya tahu. Tanpa mereka kasih tahu saya tahu. Dari mana tahunya? Dari typingan. Dari komentar. Bukankah komentar mereka itu berasal dari hatinya? Kalau hati ngomong ini, tulis di kolom komentar juga. Itu Bapak Ibu sama. Jadi komentarnya si Akmal itu berasal dari hatinya. Kalau hati si Akmal baik, maka komentarnya pun baik. Tapi kalau hatinya itu dikuasai oleh iblis, maka komentar si Akmal yang dari Aceh itu keluar sumpah-sumpah serapah semua nama-nama kebun binatang. Ini dia saudara. Kembali ke laptop, ke pokok pembahasan. Saudara sayang sama Bang RK, sayang sama Bang Oki, beri semangat kepada mereka, jangan mundur dalam berapologet. Karena yang kita layani adalah hukum. Yang kita layani adalah jiwa-jiwa. Yang kita layani adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Jangan mundur berapologet. Ya, jangan. Tuhan baik Bapak Ibu. Saya teringat Rasul Paulus berkata, apa upahku pelayanan? Apa upahku memberitakan Injil? Apa upahku melayani? Apa kata Rasul Paulus? Upahku adalah ketika aku memberitakan Injil. Itu upahku. Bapak Ibu, banyak sekali orang Kristen ingin melakukan penginjilan tapi tidak bisa. Kita yang sudah diberikan karunia oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk berapologet, untuk diskusi, jangan sia-siakan. Hanya gara-gara dihina, hanya gara-gara diolok-olok. Orang Kristen Bapak Ibu dari zaman Tuhan Yesus sampai tahun 2025 ini sering diolok-olok. Kenapa diolok? Karena nama Yesus. Coba kita tidak pakai nama Yesus, nggak ada yang olok-olok kita. Dulu Bapak Ibu saya dihina bukan karena iman saya. Saya dulu dihina karena perbuatan jahat saya. Tetapi sekarang saya dihina karena nama Yesus. Berbahagialah kata Alkitab. Ketika Yesus khotbah di bukit, Yesus menyampaikan poin-poin yang sangat penting kepada kita. Berbahagialah orang yang teraniaya karena kebenaran. Berbahagialah orang yang melakukan penginjilan. Itu kita baca lagi nantinya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Karena mereka akan dipuaskan. Wow, luar biasa. Ini diundang PKPK. Kita lagi bicara jangan PKPK, diundang PKPK. Mau nanya boleh, silakan R, tulis saja di bawah. Kalau naik ke atas nggak boleh naik. Karena komal saya bukan komal untuk kalian caci maki. Ya, komal saya komal untuk orang-orang yang beradab. Amin abangku, Bang Yohanes. Komal saya ini komal untuk orang yang beradab, untuk orang yang beretika, untuk orang yang berakhlak. Nah, kalau orang-orang yang dipimpin hidupnya oleh jin, tubuhnya dipenuhi oleh jin, jangan coba-coba naik komal saya. Ya. Menyolong mita damai, hanya merempak niba Yesus. Menyolong mita senang hati, hanya merempak niba Yesus. Hanalah en petenang hati long, hanalah en petenang pikiran long. Hanya Yesus jawaban bagi long. Hanya Yesus jawaban bagi kita. Hanya Yesus yang bisa membuat kita damai. Hanya Yesus yang bisa membuat kita tenang, tentram. Hanya Yesus yang bisa membuat kita sukacita. Maka Yesus berkata, apa yang kuberikan kepadamu sangat berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Nah, Bapak Ibu sayang kan sama Bang RK? Bapak Ibu sayang kan sama Bang Oki? Nah, minta mereka jangan mundur dari apologet. Dihina biasa. Seperti Bang RK bilang, saya kalau dihina oleh lawan tidak masalah. Tapi ini dihina oleh orang yang seiman. Nah justru kita harus menunjukkan. Ketika kita dihina oleh orang yang seiman, kita mendoakan mereka karena mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak mungkin mereka menghina Bang RK. Tidak mungkin mereka menghina saya. Ya. Dan kita tidak usah ngomong-ngomong herder, nggak usah. Nah, kalau kita ngomong herder, mereka akan ngomong kita herder. Ada dua herder di sini. Ini Bapak Ibu misalnya siapa ya? Salam KN, saya selalu Kak. Bang Igner misalnya, ya. Bang Igner ini ngomong saya jahat, ya. Bang Igner misalnya jelek-jelekin saya, menghina saya, mengolok-olok saya. Lalu saya membalas menghina Bang Igner. Ada berapa orang jahat di sini? Ada dua. Bang Igner dan saya. Lalu Bang Igner punya teman. Teman Bang Igner tidak senang ketika saya menghina Bang Igner. Akhirnya teman Bang Igner membalas menghina saya. Sudah 3 orang jahat. Lalu saya punya teman. Teman saya tidak suka
Bang Ignar dan teman Bang Ignar menghina saya. Akhirnya teman saya membalas menghina Bang Ignar. Ada berapa orang jahat? 4 orang jahat. Ini Bapak Ibu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita doakan supaya mereka sungguh-sungguh. Yang saya sering bilang Bapak Ibu, ya kenapa saya sangat sering sekali bilang, bagaimana kemelekatan kita dengan Tuhan? Bagaimana kemelekatan kita dengan firman? Ya, kalau kita melekat dengan firman, kita dengan mudah bisa mengasihi, dengan mudah kita bisa mengampuni, dengan mudah kita bisa menyayangi. Nah, itu Bapak Ibu, harus melekat. Jadi, kalau kita tidak melekat dengan firman Bapak Ibu, sangat sulit bagi kita untuk mengasihi. Jangankan kita mengasihi musuh, teman saja tidak bisa kita kasihi. Sedikit tersinggung kita marah-marah. Sedikit tersinggung kita keluar sumpah serapah. Tapi kalau kita melekat dengan firman, ketika saya ingin menghina Bang Ignar, firman Tuhan berkata, Pendi, jangan balas hinaan dengan hinaan. Ketika Bang Ignar ingin menghina saya, Bang Ignar akan diingatkan, Bang Ignar jangan kau menghina Pendi. Balaslah kejahatan si Pendi dengan kasih. Ya, balaslah keburukan Pendi dengan kasih. Itu Bapak Ibu. Kita diingatkan kalau kita dekat, kalau kita baca. Tetapi saudaraku, kalau firman Tuhan ini kita baca hanya untuk sebagai pengetahuan kita, firman Tuhan ini yang kita baca tidak akan menjadi rema bagi kita. Hanya sebatas pengetahuan. Ya. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita renungkan. Alkitab mengatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang disukai oleh Tuhan. Bacalah firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu tertulis di dalam kitab Mazmur. Bapak Ibu, kitab orang Kristen itu sangat mudah untuk kita baca, sangat mudah untuk kita renungkan, karena kitab orang Kristen itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Ibu. Sehingga kita bisa membaca dalam bahasa Indonesia, kita bisa membaca dalam bahasa Inggris, kita bisa membaca bil lughah al-arabiyah, bil lughah ijlidiyah. Mudah kita baca, karena sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa daerah. Mudah kita baca, mudah kita renungkan, mudah kita lakukan. Makanya Alkitab mengatakan dalam Pemazmur, perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam, dan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Saya dulu Bapak Ibu tidak bisa merenungkan firman kitab yang saya baca dulu. Kenapa? Karena pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Tidak bisa saya renungkan. Tetapi ini saudaraku, sangat mudah kita renungkan, karena sudah ditulis ke dalam berbagai bahasa daerah. Ini Alkitab. Mudah kita renungkan. Nah, kalau sering-sering kita merenungkan Alkitab, wow Bapak Ibu, hidup kita melimpah dengan kasih Tuhan. Ya? Hidup kita melimpah dengan kasih Tuhan Bapak Ibu. Nah ini dia. Jadi saudaraku, Alkitab bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tetapi Alkitab harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita tidak akan bisa menghidupkan Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari apabila kita tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan. Artinya, apabila kita tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan itu sangat sulit untuk kita hidupkan. Kita hanya membaca sebatas pengetahuan. Pintar sekali kita, ya. Ketika kita berdiskusi, kita berapologet, pintar sekali. Karena kita harus membaca Alkitab. Tetapi kita bisa melihat seseorang itu, ketika membaca firman Tuhan, apakah itu dihidupkan atau itu pengetahuan? Dilihat ketika terjadi gesekan. Ketika terjadi gesekan. Ketika terjadi gesekan, apakah keluar sumpah serapah? Ketika terjadi gesekan, apakah keluar nama-nama binatang? Saya sering kalau khotbah hari Minggu Bapak Ibu ya, kalau saya khotbah hari Minggu itu, khotbah di sebuah gereja, saya sering menyampaikan hal ini. Ketika kita berada di jalan, kita lagi nyetir mobil, kita tergesa-gesa, orang lain pun tergesa-gesa, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Ini kita baru pulang dari gereja. Di gereja kita salaman dengan saudara kita, seiman, dengan senyuman, ya. Apakah di rumah kita salaman dengan istri dan anak-anak kita dengan penuh dengan senyuman? Di gereja kita haleluya, berdoa, memuji, bermazmur bagi Tuhan dengan berlerai air mata, berlinang air mata. Tetapi apakah ketika di mobil, di saat di tol, Bapak Ibu, kita hidupkan tidak? 1,5 jam kita di gereja Bapak Ibu. 22,5 jam kita di luar gereja. Apakah 1,5 jam hidup kita di gereja bisa kita tarik keluar gereja? Artinya Bapak Ibu, apakah kita bisa membawa gereja keluar? Apakah kita bisa membawa suasana gereja keluar? Apakah kita bisa membawa sukacita gereja keluar? Kalau ini ada Bapak Ibu, saudara berhasil, saya berhasil, kita semua berhasil. Artinya kita benar-benar menghidupkan firman Tuhan. Ini saudaraku.
Jadi Bapak Ibu, kembali lagi ke pokok pembahasan kita. Bapak Ibu sayang sama Bang RK, saya sayang sama Bang RK. Bapak Ibu sayang sama Bang Oki, saya sayang sama Bang Oki. Beri semangat mereka, DM mereka. DM mereka. Kalau mereka balas, saya brother misalnya, kalau yang hina saya itu adalah Muslim, saya tidak marah. Tapi yang hina saya ini adalah orang Kristen. Bilang sama Bang Oki, bilang sama Bang RK, balas DM mereka, saya tidak percaya kamu Kristen. Semakin dihina, bilang, semakin saya tidak percaya kamu Kristen. Harus begitu. Karena orang Kristen tidak mungkin menghina. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Orang Aceh, ya. Orang Aceh typing tulisan ya, komentar. Tetapi Bapak Ibu, telinga mereka mendengarkan firman Tuhan. Jangan salah, saya tidak pernah membalas lagi komentar-komentar mereka. Paling ya sekali-sekali saya balas, ya, saya baca, bukan saya balas, saya baca. Lalu saya ajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Dan saya juga bersyukur, saudara tidak pernah lagi terpengaruh dengan komentar-komentar mereka. Kalau dulu kan suka Bapak Ibu, sama dengan kita sama dulu. Ketika orang Aceh hadir, mereka menghina saya, menghina Alkitab, Bapak Ibu, dan saya ikut membalas. Tetapi hari-hari ini saya lihat, kita semua sudah mengabaikan. Karena tujuan kita, mereka hadir mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini bahasa yang sangat kasar, saudara. Nah ini. Tapi kita bersyukur, mereka belum tahu apa yang mereka tulis. Orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, itu butuh kita, saudara. Berikanku hati, apa pujiannya ya? Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Apalagi Bapak Ibu? Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam kelam, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Nah, ini Bapak Ibu. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini dia Bapak Ibu, ya. Mereka hadir, kita harus menjadi terang bagi mereka supaya mereka bisa datang kepada terang, tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Saya Bapak Ibu dibawa oleh Yesus, minad dzulumati ilan nur. Ya, minad dzulumati ilan nur. Saya dibawa dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, amin. Ini dia saudara, ya. Tuhan Yesus baik, saudaraku. Shalom Bang Joy, shalom, sehat selalu. Nah, jadi saudaraku jangan terpengaruh, ya. Harus semangat. Semangat dalam pelayanan, semangat di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam pelayanan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan putus asa, karena ada istilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Amin, 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 amin. Suci dalam debu. Ini orang Aceh semua Bapak Ibu ya. Luar biasa mereka. Baik-baik mereka Bapak Ibu. Nah, cuma hatinya yang belum terang ya. Pada dasarnya mereka baik, tapi hatinya belum terang. Karena belum bertemu dengan kasih Tuhan. Mereka belum tersentuh dengan kasih Tuhan Bapak Ibu. Mereka belum mengalami kasih Tuhan. Nah, pada dasarnya orang Aceh itu sangat baik, tapi kasih Tuhan belum menyentuh mereka dan mereka belum tersentuh dengan kasih Tuhan dan mereka masih tinggal dalam kegelapan. Hatinya dipenuhi dengan rasa takut untuk datang kepada kebenaran. Ini tugas kita Bapak Ibu. Kenapa saya rela dihina, rela dicaci maki, rela diolok-olok? Agar Bapak Ibu mereka bisa melihat terang yang ada pada saya. Terang Kristus, ya. Nah, ini dia. Saya ketika melihat mereka itu cerminan saya dulu Bapak Ibu. Saya juga dulu seperti itu. Sebelum saya percaya kepada Yesus. Tetapi setelah saya percaya kepada Yesus, hidup saya berubah, hati saya berubah. Nah, ini dia.
Tapreh uro akhirat menteng. Kenapa? Ngapain kita tunggu hari akhirat, Bapak Ibu? Bapak Ibu, dia maksud dia ini tunggu hari kiamat. Kita mau lihat agama mana yang benar. Kenapa jauh-jauh kita tunggu hari akhirat? Sekarang pun kita bisa lihat agama mana yang benar. Maka Alkitab kami berkata, Alkitab orang Kristen mengatakan, Alkitab ini adalah Alkitab orang jujur. Kitab orang jujur. Apa kata kitab orang jujur? Kamu dikenal dari buahnya. Artinya Syahril, apakah agamamu baik atau agama orang lain baik? Itu dilihat dari typingan kamu. Dari typingan kamu saja orang sudah tahu agama mana yang benar. Tidak perlu tunggu hari kiamat untuk mengetahui agama siapa yang benar. Cukup kita lihat dari typingannya. Cukup dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Cukup dilihat dari tutur katanya. Cukup dilihat dari hidupnya dalam kesehariannya. Jadi gak perlu jauh-jauh. Lama-lama tunggu hari kiamat. Nah, ini dia. Putrang mati lampu Ramadan. Ya. Orang yang tidak ada cahaya Tuhan di dalam tubuhnya, bro, itu tutur katanya seperti tutur kata kalian. Sumpah serapah. Kenapa kalian setiap hari sumpah serapah keluar? Main TikTok sumpah serapah. Enggak pemuka agama, enggak laki-laki, enggak perempuan, sumpah serapah keluar. Anak-anak muda di Jakarta, anak-anak muda di daerah Bogor, di Bandung, Ponadol jualan. Kenapa? Karena terang Tuhan itu belum ada pada kalian. Cahaya ilahi. Nur. Ya, nur, cahaya Tuhan. Belum ada pada kalian. Bahkan kalian beribadah sehari semalam 5 waktu, itu bukan karena keikhlasan. Karena takut. Kalau saya tidak beribadah, saya masuk penjara. Kalau saya tidak beribadah, saya masuk neraka sekian ratus tahun. Akhirnya, harus melakukan, bukan karena keikhlasan, tetapi melakukan karena ketakutan. Ya? Beribadah karena takut. Bukan karena keikhlasan, tapi karena takut. Kalau saya tidak beribadah, masuk neraka sekian ratus tahun. Kalau saya tidak beribadah, sekian ribu tahun, sekian ratus tahun, sekian puluh tahun. Jadi beribadah itu karena takut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, sehat? Puji Tuhan sehat, tunggu Ridwan. Pak Ino, abang Lun? Saya sekarang ada di Citra Raya Tangerang. Oh. Di Tangerang, daerah Cikupa. Mana? Cikupa, Tangerang, Citra Raya. Ada 4, ya ada 3 mie Aceh Agam di Citra Raya. Jadi kalau Tungku Ridwan ada di Citra Raya atau di Tangerang, lah bolehlah kita ngopi, kita makan mie Aceh. Oke, siap. Yan nawa Aceh lah orang yang kalau nawa Aceh orang. Ada bulan kali ikut ya. Ya. Itu bulan 1 saya pulang ke Aceh. Oh, bulan 1. Bulan 1 saya ke Aceh. Bulan 1 ke Aceh, saya 3 hari ada di daerah Sigli. Dan nanti beberapa hari di Banda Aceh. Lalu kembali ke Sigli. Habis itu ke Takengon, Aceh Gayo. Nah, di sana lama. Jadi awak perutan apa nih yang kayak demo Kristen atau yang mana? Yang Tunggu Muda Bali, gonya beliau orang Sigli. Oh, Atigli. Ya, ada satu lagi orang Krungmane. Pernah mondok di pesantren Krungmane, tapi hanya tamatan sanawiyah. Hanya tamatan sanawiyah. Ah, itu belum kita tidak ini. Ya, agama masing-masing. La ikraha fi din dibilang kan, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Kalau sudah dewasa, agama manapun mau dipilih silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Benar, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Apalagi di Ridwan? Pelosok li. Apa? Hah? Pelosok li. Oli Apa? ayo. Hah? Anak aja Pak pelosok li. Kau beta na Pak pelosok-pelosok le kalau beri orang ja ku ya siarkan. Hanam di meja karena lu kegiatan ini di daerah BSD. Nah, di daerah BSD saya banyak kegiatan, di Tangerang banyak kegiatan, jadi saya belum sempat ke pelosok-pelosok. Bulan 1 nanti. Kalau tidak bulan 1 bulan 2. Jadi pulang saya dari Mentawai nanti ke pelosok saya ke Aceh. Jadi agenda kena Aceh. Pulang kampung ada pun. Oh, ada agenda draw kamu. Agenda draw belum? Dia selirum Pak, Bang. Birun. Oh, birun. Jangan lagi bawa Aceh, nanti orang Aceh marah. Orang Aceh bilang jangan bawa Aceh kau Pendi. Ketika saya tidak bawa Aceh, mereka suruh ngaku saya orang Aceh. Oh, nanti bawa Israel. Kalau bukan Israel Jino Tunggu Ridwan. Oke lah, Bah. Tiba kat putih juga. Hah?
Nah, boleh. Tuh ngonron terus dengar lah. Dedi. Oh, Dedi Saputra. Ada. Dia sehat. Sukacita dia. Walaupun dia sudah dilaporkan ke Kapolda, tetap dia semangat saya lihat ya. Saya hanya bisa mengingatkan. Nah, jangan terlalu menggebu-gebu dalam membahas agama lama. Nah, kita sering ingatkan. Tapi sudah kejadian ya. Dilaporkan. Nah, tetapi tetap beliau masih sehat. Beliau masih semangat dalam pelayanan dan beliau masih sungguh-sungguh dalam pelayanan. Itu bagi saya satu saya harus acungi jempol ya. Dan bahkan beliau berkata tidak ada ketakutan bagi saya. Oh, tunggu Ridwan kak Gudrun. Halo Adun. Wajah nama perempuan apa jauh sibuk ini kau? Iban le. Nyari kakak kan pikir yang kata bodoh dengan cek adik kebui pikir. Ya apa mai deh. Kena tiga bang. You nak tiga, tidak nak tiga. Mana aja tu mana? Umat Nabi Muhammad anak itu mana? Umat Nabi Muhammad anak itu mana? Nabi Muhammad itu lahir, ya. Lahir Nabi Muhammad, hadirnya Nabi Muhammad di muka bumonyo li utamima makaribal akhlak untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang dipegang dalam hadis. Ya waduh kakak itu mana? So kakak Nabi tak kakak lewat kah di mana? Ya? Nabi Murza Gulam kakak lewat kah? Kakak itu mana? Cipike. Nyo saya nak urang cek. Ulama macam mana tadi agama. Ana itu pudro ya. Awalnya nana itu pudro mana? Yang dia awak anak rahim pegahnya je. Dia ulama mana tadi ulama agama kau. Anak tu apa ya lemah tak. Ya. Anak itu pun tak itu jangan. Ya. Bela ikan tu pada rumah tu kurutan kah mah kayak apa mah gitu. Lagi yang hai. Kau nak bermen apa menang gede? Kata itu pun nang kau kena mah. Pakai bahasa persatuan lah bang. Okey Kak Dewi siap. Halo sayang. Hai neng nyong tu. Dah berusaha. Neng tu. Belum betul. Oh. Halo neng. Halo. Halo sayang. Halo. Hai, kayak apa mah kalau kata nak kau nolak. Oh ya ju jalili. Harun telepon sama bini. Hah? Harun telepon sama bini saya. Kau mah kata kenapa ada nak kau kuno. Jalili. Di 5 ke. Ai, ana betul. Pakai nak bermen tu latihan bermen. Saya dapat hadis kali dapat baca bunuh sabo. Nabi Muhammad disebutkan undangannya, kepelahir ada rundonya, li utam lima makarimal akhlak. Utam dawang awaknya. Ayo dah. Kita sampai dah berah kiban cara urang modai kalan kita bersenang nanti. Bujit ke rahmat, ha? Karena kebegahnya Islam rahmatan lil alamin. Kiban cara lewat tutur kedanya bujit ke rahmat bagi orang lain. Terutama sekali bagi orang kafe, bujit ke rahmat bagi orang kafe. Nya bagi jual dikata bisnis punya. You pilih bang, dia elong. Anu iya kre apa kabar? Kayak gue ada dengar komen tu. Itu. Tu kafe, urang yang kafe gue draw kafe. Ya, man kafe lah kafe dong kain nabi. Berang kafe itu urunnya lah kafe. Halo Bang Martin. Halo Pak Pendi. Halo Pak Pendi. Siap. Salam Bang, salam. Apa mengganggu saya? Enggak Bang, enggak. Ini Pak, saya mau menginformasikan. Barusan kita sama kawan-kawan menggagas mau mengadakan semacam pertemuan dan online. Jadi tujuannya adalah untuk menyatukan kesepahaman. Ini kan sekarang kawan-kawan kita sesama apologet ini lagi saling kacau balau ini Pak. Bagaimana? Ini kan tadi baru saya sama kawan-kawan sepakat untuk menginisiasi semacam malam pertemuan. Ya. Tapi lewat online aja. Oh, siap. Jadi tentang kejadian-kejadian yang terbaru, ini kan sesama apologet Kristen kan saling ini Pak, ini sekarang kacau ini. Jadi gimana lah menjembatani, nggak ada usah diskusi. Nah, itu Bang nanti aja kita Bang ngomong di belakang aja Bang.
Oke, nanti Ah, ya. saya DM ya, Ya, boleh, boleh. lewat WA ya. Siap, siap. Oke Pak, lanjut Pak, Oke. lanjut, nggak apa-apa. Oke, siap, siap, siap. Izin turun Pak. Oke, siap. Siapa Bangku? Alah, naiklah. Naik, naik. Ya, Kak Dewi, kita bahas lagi. Kita tidak akan bahas-bahas lagi yang itu karena semuanya sudah dewasa ya. Nah, semua sudah dewasa. Nah, biarlah mereka berpikir dengan ininya sendiri ya. Nggak bisa lagi. Kita biarkan saja, mereka lebih pintar daripada kita. Benar sekali Kak Dewi. Oke, haleluya, Tuhan baik. Pak Nyai Rumo, ha? Hai, Bang Suci, lamputan bah, itu nak drone you benda. Drone itu nak habis you. Benar, tidak penting mereka, justru kita bisa melihat ya. Tuhan memperlihatkan pada kita yang mana ilalang, yang mana gandum, yang mana berapologet dengan tulus, yang mana berapologet karena fulus ya. Yang jelas kita sebagai orang percaya, kita berdoa. Nah, karena sudah berbagai upaya kita lakukan supaya bersatu, damai, tapi tidak bisa, punya ego masing-masing, ya sudah. Nah, dari segi firman mereka lebih pintar daripada kita, Bapak Ibu. Kita tidak ada apa-apanya, segini. Ilmu kita biar dibandingkan dengan mereka, Kak Dewi, segini, Kak Dewi ya, segini. Nggak ada. Seupil. Mereka lebih hebat daripada kita. Pengetahuan firmannya lebih hebat. Seupil mereka, ilmu kita ini. Nah, maka tidak heran ya, muncul keakuan. Saya, karena saya semua, karena saya. Bila suatu waktu nanti Tuhan mengambil pengetahuan itu, mau kita minta beribu-ribu kali, kalau Tuhan sudah tidak berkenan lagi kepada kita, siapa yang memakai kita? Maka saya sangat terinspirasi ya, sangat terberkati dengan perkataan Rasul Paulus. Apa upahku melayani? Upahku melayani adalah bisa melayani. Siapa Bangku? Bang Ansor. Naik dulu. Enggak, kenapa namanya Rudi Iskariot Oon? Ini yang saya heran. Rudi Iskariot Oon. Coba naik dulu, kasih tahu saya. Kenapa namanya Rudi Iskariot Oon? Bang Ansor, bagaimana kabar Mama, Bang? Akun palsu ya? Oh, siap. Namanya Rudi Iskariot Oon namanya. Siap Bang, siap. Gimana naik ini? Oh. Iya. Saya tidak percaya ini Bang Rudi Yohanes. Nggak percaya aku. Saya baru percaya dia benar-benar Rudi Yohanes. Dia kirim harimau ke saya. Salam Bang. Apa? Salam Bang Fendi. Salam. Mama sehat Bang? Mama gimana sudah Bang? Ya ada perbaikan tapi memang masih begitulah, dia masih di tempat tidur. Cuma kalau bersuara sudah alhamdulillah. Alhamdulillah Lebih bagus, dan yang satu sudah separuh kami pakai itu, dan kayaknya cepet memang obatnya. Kita Apa, pakai. Bang? Ini. Obatnya itu yang satu sudah separuh, kita habiskan yang satu botol, dan enak baunya enak, di badan enak. Siap Bang. Tapi masih ada Bang, berarti masih ada 1,5 botol lagi Bang ya? Masih tapi tetap dipakai. Baik, nanti kalau sudah habis Abang kabarin aja nanti. Oh, siap. Ya, saya pikir kayak gitu kan, tetap memang yang begini, media sosial, YouTube itu tetap terus bercerita gitu kan. Prinsipnya kita pilihan agama itu pilihan kebebasan beragama itu pilihan masing-masing lah. Kita menghormati itu. Siap. Tetap, Bang, saya punya memang untuk bagi bercerita itu sulit, tapi kita tetap harus bertahan dan sabar. Siap, Bang. Saya punya ide ya. Saya menghubungi Abang juga kemarin itu, tapi belum sempat. Kapan itu, Bang? Saya punya ide untuk khusus untuk Bang Muhammad ya. Abang sediakan waktu untuk memberikan tausiah di tempat saya selama 1 jam kah atau 45 menit kah? Oke. Siap. Nanti coba Kita akan waktu yang pas itu kan, mungkin nggak sampai 1 jam betul gitu kan. 30 Ya. menit, 40 menit ya, kalau 1 jam pun bisa. Kita bertukar-tukar lah ininya. Ya, Saya siap. punya ini juga Bang, punya izin juga sama teman-teman dan keseluruhan juga. Ini kan rencana untuk ada ceramah yang mau saya sampaikan ke komunitas muslim di kampus. Kita bercerita tentang bagaimana teman-teman
yang dulunya Muslim, kemudian Aceh, kemudian sudah berkonversi, ini berjuang, bertahan, ya seperti saya sebut tadi, dengan menjadikan ruang digital ini sebagai tempat untuk bercerita lah ya, tentang identitas baru, memperkuat, saling berbagi tentang pengalaman keimanan gitu. Jadi saya sampaikan mau di forum resmi ini, nanti tahu forum resminya itu. Siap. Izin itu, dan prinsipnya kita ingin mengajak untuk bagaimana pilihan agama itu dihormati. Pilihan agama itu poinnya di situ. Siap Bang, siap. Baik Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Ini seperti apa Ya, nih? ini lagi di Pekanbaru, baru pulang kampus tadi di jalan, ini nggak bisa lama, tapi nanti kita agendakan aja Bang, kita ini SMS, kita cari waktu yang cocok nanti. Saya oke, siap banget tuh ngomong-ngomong tentang gitu. Baik Bang, nanti saya WA Bang ya. Siap. Baik Bang, Assalamualaikum. Salam. Shalom Bang, shalom. Nah, itu Bang Muhammad ya. Bang Ansor Muhammad Bapak Ibu. Saya dulu berjanji untuk bertemu dengan beliau waktu saya di Mentawai. Saya bilang saya agendakan, saya ke Riau, saya ke Pekanbaru, nanti kita ketemu Bang. Nah, waktu saya di pedalaman kemarin Bapak Ibu, saya ada buat nomor rekening di bio ya. Bagi teman-teman yang membantu pelayanan di pedalaman, ini nomor rekeningnya. Tapi nomor rekening ini khusus selama saya di pedalaman. Nanti kalau saya sudah kembali, saya hapus. Nah, Bang Muhammad lihat, beliau transfer ke saya. Jadi curiga saya Bapak Ibu. Gara-gara beliau transfer bantu pelayanan kemarin di Mentawai, gara-gara itu saya tidak mau ketemu sama beliau. Saya bilang, kenapa beliau kasih berkat ya? Kita beda iman, kita beda keyakinan, beda agama, beda kitab, segala macam. Nah, gara-gara itu saya batal untuk ketemu sama Abang Muhammad. Saya bilang saya jadi curiga sama beliau. Haleluya. Tapi saya minta maaf ya. Saya sudah minta maaf. Dan puji Tuhan juga, waktu itu saya WA, saya DM. Nah, Bang Muhammad tidak balas karena beliau lagi di rumah sakit menjaga ibunda tercinta. Nah, saya sampai di rumah Bapak Ibu, saya telepon Bang Muhammad. Gara-gara Abang kasih berkat ke saya bantu pelayanan, gara-gara itu saya curiga sama Abang. Jangan-jangan ada udang di balik batu, saya bilang. Kepada Bang Muhammad. Bang Muhammad bilang, nah, ini kacau dirimu Bang Pendi katanya. Kita sering bertemu dengan teman-teman non-muslim di Aceh Tenggara. Mereka tahu saya. Kita baik sama mereka, kita sharing sambil makan, sambil ngopi, makan gorengan. Masa Bang Pendi hanya gara-gara saya bantu pelayanan curiga sama saya katanya. Saya minta maaf Bapak Ibu ya. Setelah itu saya minta maaf. Hanya gara-gara itu. Tapi kita sering WA Bang Muhammad, dan nanti saya Bapak Ibu kan tiap 2 bulan saya pasti ke Riau, pasti itu ke Riau. Tiap 2 bulan. Cuma dalam bulan ini saya tidak sempat karena banyak kegiatan di daerah Tangerang, saya banyak kegiatan di daerah BSD, dan ada kegiatan di daerah Bekasi. Jadi saya tidak bisa keluar kota dan keluar pulau. Hanya di daerah Jabodetabek. Tapi nomor WA kami sudah ada sama Bang Muhammad. Nah, itu Bapak Ibu ya. Curiga. Karena tidak boleh kita curiga sama orang. Orang sudah baik sama kita, masa kita curiga. Tapi itulah manusiawinya ya. Saya berpikir yang aneh-aneh. Gara-gara apa berpikir yang aneh-aneh? Gara-gara beliau memberkati saya. Padahal sudah nekat saya. Saya sudah nekat, saya sudah kasih tahu Bang JDP. Nanti saudaraku, sampai kita di Riau, kita jumpai Bang Muhammad. Nah, Bang JDP juga sudah siap. Oke, saudaraku, kita jumpa. Nah, kita juga sudah ceritakan kepada teman-teman, kepada Bang Nabirong. Saya juga ceritakan ke sama keluarga juga, sama yang lain. Nah, mereka dukung. Karena hanya untuk ketemu, untuk sharing ya. Nah, Bang Muhammad itu, Bapak Ibu, beliau, itu bisa di-follow ya. Beliau, tulisan-tulisan beliau itu bagus-bagus sekali itu. Nah, beliau seorang dosen. Dosen ternama di salah satu kampus yang ada di Pekanbaru. Nah, itu Bang Muhammad Ansor. Haleluya, Tuhan baik ya. Itu dia Bapak Ibu. Ya Bang Teo, Bang Muhammad orang baik. Eva Yanti ini sudah banyak orang Aceh yang hadir ya. Orang Aceh datang pergi ya. Ada yang baru hadir, ada yang sudah lama hadir, ada yang bertahan sudah setengah jam lebih Bapak Ibu, saya perhatikan. Kan bangai sekilas Ustadz Felix ya, dan yang careng lain damang Islamikah kata damang Kristen. Gak masalah. Ambil pinter buat dia biar bodoh bagi saya. No problema ya, no problema.
Ratu Store, terima kasih Ratu Store. Sehat selalu ya, sukacita selalu. Kiranya apa yang kamu kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah mulai keluar ayat-ayat ya, ayat-ayat suci Bapak Ibu. Nah, ini ya, sudah mulai keluar ayat-ayat suci dari hati mereka ya. Nah. Itu Bang Yohanes, mereka sudah mulai keluar ayat-ayat suci Bang. Menakutkan, menakutkan. Ya, siap. Siap Bang Yohanes. Nabi Rong, mana Kak? Sis Audrey, naik dulu sis. Saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, ini penting sekali ini. Mana Bang itu Bang Nabi Rong? Abang naik juga lah. Iya, Pak Bang Pendi, ayah naon. Ya. Kak, bagaimana? Bang RK sama Bang Oki mundur dari Apologet. Oh, janganlah. Itu kan dua, itu bagus ya. Jangan Iya. sampai lah. Tidak boleh mundur kan? Tidak boleh mundur. Nggak boleh. Jangan Jadi mundur. walaupun apa namanya badai menerpa ya kan, tetap aja jalan terus. Betul. Sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali berapologet. Bagaimana kita berkembang dalam berapologet kan? Nah, ini sudah pengetahuannya semakin naik, masa turun terus, bro. Tapi Bang RK bilang nggak pensiun, nggak tahu sampai kapan dia bilang. Jadi kemungkinan ya comeback deui lah. Ya. Nah, mungkin bisa jadi juga lagi baper. Jadi beliau ngomong begitu. Tapi kita berharap supaya kembalilah berapologet ya. Nah, karena bagi saya sangat disayangkan. Apalagi Bang RK bilang ya lebih baik PK barbar ya. Dari rohani ke barbar kan sangat tidak bagus. Sudah rohani, lalu kita mau PK barbar, itu sangat tidak bagus. Bang Pendi juga mesti ini dong, PKPK. Enak loh Bang PKPK malah stres hilang. Iya, tapi nggak bisa saya. Saya nggak paham bagaimana cara ininya orang, nggak paham saya. Cara matikan suara orang. Mana Bang Nabi Rong tadi? Oke, Kak, itu aja yang mau saya tanyakan. Saya mau tutup, Kak. Oh iya. Kak. Oke, thank you Bang. Aku juga mau turun. Oke, kalau Thank you gitu. Bang. Ya, sehat-sehat Kak ya. Tuhan berkati selalu ya. Oke. Loh, Kak Audrey turun, dirimu naik, Bang. Maunya kalau mundur, Ya, salam. kalau gila, ya benar, saya setuju juga ini. Kalau mundur aja, nggak usah ngomong-ngomong. Saya mau mundur, nggak usah ngomong-ngomong. Harus dewasa dalam berpikir, dewasa dalam berkata-kata, dewasa dalam bertindak. Ini mau mundur nih, mundur aja pelan-pelan mundur, tanpa orang tahu. Tanpa menyalah-nyalahkan juga ya, kalau bagi saya. Mundur aja tanpa menyalah-nyalahkan juga. Karena saya juga diserang. Bang Nabi Rong juga pernah diserang. Halo Bang, lagi di mana dirimu? Ada, masih dekat rumah. Wih. Ini orang Aceh. Luar biasa, baik-baik orang Aceh. Luar biasa, baik-baik. Tuhan Yesus Gate. Apalah, gimana? Kenapa nih? Iya, bentar Bang Yohanes tanyain. Bahasa Aceh yang pendek, Tuhan Yesus baik apa ya? Tuhan Yesus Gate. Tuhan Yesus Gate. Oh, Tuhan Yesus Gate. Jadi Bang, saya bahas tadi sedikit mengenai Bang Oki mundur, saya dapat VT-nya, dan mengenai Bang RK mundur. Saya bilang jangan mundur. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya, nggak apa-apanya itu lagi latihannya itu Bang. Lagi latihan mental ya. Iya. Tenang aja lagi latihannya itu. Ada kalanya seperti yang saya bilang, kita mundur sedikit untuk melihat, baru kita akan maju jauh lebih cepat lagi. Gitu. Iya. Melompat lebih tinggi lah gitu. Iya betul. Mereka lagi ambil ancang-ancang, mundur dulu dikit. Nah, baru nanti mereka akan lompat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Iya, mudah-mudahan. Gitu. Iya. Tapi kalau cengeng mana bisa lompat lebih tinggi, lebih patah kaki. Jatuh kaki patah. Iya. Itu kalau cengeng ya. Enggak. Ya, makanya saya bilang kalau merasa udah kuat mental, balik lagi gitu. Kalau memang down, ya down. Iya. Ya, artinya jangan melayani di media sosial gitu. Betul. Melayani di media lain bisa, yang tidak ada interaksi langsung dengan orang-orang.
Ya, YouTube Bang kan, seperti yang kita lakukan dulu kan. Betul, nggak apa-apa itu. Ya, Itu aman, seperti- lebih aman. ya. Gitu. Mereka belum tahu Bang, dulu awal-awal saya buka TikTok juga bagaimana kan. Ya, Tapi tidak kita ngomong di publik, nah itu bedanya Bang. ya betul. Kan masih ingat Abang kan waktu saya tinggal di apa? Di Bogor ya, apa di Sentul ya. Ya, abang juga pernah kena mental kok gitu. Kita bukannya kita bilang kita nggak pernah kena mental, pernah gitu. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya itu yang paling penting. Iya. Gitu. Nah, memang yang paling tidak enak itu adalah yang bersumber dari saudara seiman sendiri. Tetapi kalau kita kan gampang. Artinya dia bukan anak Tuhan, dia bukan orang Kristen. Betul. Kalau dia orang Kristen, dia tidak akan melakukan itu. Betul. Tidak akan ngomong, tidak akan menghina saudaranya kan? Betul. Jadi mudah kok. Mereka bukan orang Kristen. Iya, semakin dicaci maki semakin kita balas. Semakin saya tidak percaya kamu orang Kristen. Iya. Ada orang Kristen yang saya bilang, aku marga sinaga, katanya apa segala itu maki-maki saya. Saya ketawain. Saya bilang dia kadrun kok. Dasar kadrun gitu. Iya kan? Kalau dia ngaku Kristen, oh gitu perilaku orang Kristen, selesai dia. Kalau dia seorang Kristen tidak akan melakukan itu. Tetapi kalau dia hanya beragama Kristen ya mungkin karena dia tidak mengenal Yesus. Gitu. Iya, betul. Tidak belajar kepada Yesus atau dia tidak mau melakukan apa yang Yesus perintahkan. Gitu. Nah, itu yang disayangkan. Jadi ya saya udah bilang ya, saya sih nggak peduli ya sama orang-orang seperti itu. Saya anggap mereka bukan orang Kristen. Walaupun agamamu Kristen, kalau perilakumu seperti itu ya sorry saja, gitu. Karena kau pun tidak menganggap saya saudara. Iya. Karena kalau seorang saudara itu menaruh kasih di setiap waktu. Iya. Dan menjadi seorang sahabat saja menaruh kasih di setiap waktu ya. Ya. Dan menjadi saudara itu di dalam kesukaran kita malah, bukan membuat kita jadi kesulitan. Iya. Itu. Jadi kalau mereka, orang-orang yang seperti itu, saya rasa harus banyak belajar dulu ya. Apa sih yang Yesus ajarkan tentang Alkitab itu? Iya. Apa sih yang Yesus ajarkan tentang kekristenan itu? Gitu. Kalau belum bisa semua, paling tidak kita belajar. Gitu. Apakah dengan kau setiap hari ke gereja itu kau menjadi seorang Kristen? Tidak. Yesus bilang, kami sudah bernubuat, kami sudah melakukan ini, melakukan itu. Yesus bilang, nyala engkau pembuat kejahatan kok. Iya. Lalu kita siapa? Menghina orang lain, menyudutkan orang lain, mendiskreditkan orang lain. Kita siapa? Nah, Yesus yang mana yang kalian ikuti? Iya. Nah, itu. Saya hanya bertanya begitu. Ketika orang lain memaki yang ini, mendukung yang ini saya bilang, kalian roh pemecah belah. Yesus yang mana yang kalian ikuti? Ajaran yang mana yang kalian lakukan? Itu bukan ajaran Yesus, itu roh pemecah belah, itu ajaran iblis, ajaran setan itu. Iya. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Gitu. Jadi kalau mereka ngaku-ngaku, oh, kami pendukung Ciano, silahkan kalian pendukung siapapun. Karena manusia akan mengecewakan kok. Iya, betul. Suatu Betul, saat betul. kalian ingat, ketika kalian mendukung dan mengidolakan seseorang dan dia sebagai manusia masih melakukan suatu perilaku yang mengecewakan kalian akan kecewa berat. Gitu. Jangan. Tetapi apa yang Yesus ajarkan itu yang kita lakukan. Gitu. Jadi untuk apa? Saya bilang, saya tidak pernah mengidolakan satu orang pendeta. Wah ini, oh tidak. Apakah ketika mereka mempunyai ketika mereka pada posisi, pada situasi yang mereka dia agung-agungkan, dielulukan gitu ya. Mereka mempunyai posisi yang tinggi di satu gereja, ya. Mereka terkenal gitu. Apakah mereka tidak mungkin jatuh? Siapa bilang? Pendeta besar di dunia pernah jatuh dengan sekretarisnya. Ya, pendeta besar di dunia. Kalian pasti tahu itu siapa. Ya. Dia jatuh karena perempuan. Ada yang jatuh karena uang. Dan saya ada yang kenal pendeta yang jatuh dengan perempuan juga. Saya kenal orangnya. Gitu. Kalian nanti akan kecewa dengan itu, percaya sama saya. Makanya janganlah seperti itu gitu. Jangan seolah-olah menghina yang lain, mendukung yang satu. Aduh, untuk apa? Gitu. Gak ada gunanya buat kalian.
Dan itu tidak menunjukkan bagaimana Kristus hidup di dalam diri kita. Saya rasa itu. Gitu. Lalu kalau di hal lain ya, contohnya, saya kecewa dengan Bang Pendi lah gitu, atau Bang Pendi mundur, lalu saya juga ikutan mundur. Ntar dulu. Gitu. Kenapa Bang Pendi menjadi patokan saya juga? Enggak juga. Gitu. Ya saya gitu. 1000 orang rebah di sisi kiriku, 1000 orang rebah di sisi kananku, aku tetap akan maju. Karena Yesus bersamaku, kan harus prinsipnya seperti itu. Ya, Gitu. betul. Karena Yesus menopang aku. Gitu. Dan kemenangan harus ada di tanganku, karena aku bersama Yesus. Nah ini, sebab peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, melawan Ya. roh-roh penguasa di udara itu. Ya, Bagaimana benar. kita bisa mengalahkan roh-roh penguasa itu? Kalau kita masih berat dengan nama, berat dengan dengan nama baik, berat dengan siapa kita gitu. Gitu. Enggak perlu itu. Kita haruslah seperti kata Paulus. Aku harus menjadi lebih rendah supaya Kristus supaya menjadi lebih besar. Aku harus menjadi lebih kecil, semakin kecil, supaya Kristus semakin besar. Itu yang paling utama. Bukannya kita membesarkan diri kita sendiri. Oh, tidak. Gitu. Semua yang kita lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Sangat banyak. Kalau kita mau kecewa, Bang, abang tahu gitu apa yang pernah saya bicarakan gitu sama abang. Abang tahu gitu. Saya bisa tahu orang-orang ini, orang-orang itu, orang-orang ini, orang-orang itu, siapa ini, siapa itu, bagaimana dia. Dan abang lihat ternyata, oh iya ternyata benar juga apa yang abang bilang. Tapi apakah gara-gara itu saya kecewa dengan mereka? Enggak. Saya tetap maju dengan apa yang saya yakini dan saya ingin lakukan. Kan gitu. Ya. Makanya tadi saya bilang, Bang, sangat disayangkan ya. Nah, harus kita harus semakin maju apapun itu. Roma 12 ayat 11 itu harus kita baca lagi. Ya, Harus kita baca lagi. tapi saya percaya, Bang, semua manusia punya proses dan Ya. proses itu akan membuatnya menjadi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Amin. Baik itu proses dia jatuh di dalam dosa, dia kesalahan ataupun dia mundur secara baik gitu. Itu saya pikir itu proses, Bang. Proses pendewasaan. Ya. Ya, proses pendewasaan memang kita kan bukan manusia sempurna yang Ya. setiap hari harus belajar, hari demi hari belajar dan belajar. Tidak ada selesainya. Ya. Apakah ada orang yang sudah selesai dengan belajar tentang itu? Tidak. Seorang pun tidak ada yang sudah. Kalau dia sudah tamat itu artinya dia meninggal udah. Gitu. Ya kan? Artinya kita masih tetap diproses sampai hari ini. Sampai saat ini. Siapapun kita, tidak ada yang sempurna. Prosesnya apa? Mungkin prosesnya kita bisa dengan pencobaan yang akhirnya kita ikuti pencobaan itu gitu kan. Kita jatuh ke dalam dosa. Atau kita mundur karena mungkin kita merasa lelah. Bisa jadi. Ya. Apakah saya tidak pernah mundur dari pelayanan? Wow, pernah, Bang. Lama saya mundur dari pelayanan. Ya. Saya tinggalkan semua pelayanan. Pelayanan saya bukan cuma pelayanan itu. Saya salah satu boleh dibilang WL, song leader yang boleh diandalkan. Saya mengajar song leader, saya mengajar WL. Saya mengajar musik. Boleh dibilang kalau untuk posisi di dalam pelayanan ya sudah, menurut saya sudah cukup lumayan ini. Bisa dipandang orang gitu. Tetapi apakah itu menjadi patokan? Tidak. Ya. Dan itu yang mereka alamin sekarang itu yang saya alami, Bang. Betul. Bahkan, Apa itu? Saya kecewa. Ya. Semua kita Saya mengalami kecewa itu. dengan orang yang saya pandang. Orang yang saya pandang seharusnya menjadi Teladan. panutan saya. Ternyata Teladan mengecewakan bagi kita. saya dan itu membuat saya mundur. Nah, pelajaran itulah yang saya dapatkan. Makanya saya bilang, jangan seperti itu. Saya bisa berkata seperti itu karena saya sudah mengalaminya. Ya, benar. Ini kita bukan bicara di media sosial. Saya berbicara di dunia nyata pelayanan. Bukan di media sosial, bukan. Gitu. Ya. Seperti yang pernah saya alami, Bang, yang saya ceritakan. Nah, ini yang saya bilang. Bang? Warna Birong? Ya, kita semua punya pengalaman tentang itu, Bang. Pasti. Hmm. Ya, Bang. Ya, Bang. Seperti yang pernah saya alami dulu waktu saya pelayanan di Mentawai kan. Saya hampir kembali kan. yang sering saya sampaikan itu dulu. Bang pernah ceritakan itu ya. Tapi ketika saya ingin kembali, hati saya berkata, dan detik-detik ambil keputusan untuk kembali. Hati saya berkata, apakah selama ini kamu melayani dia
atau kamu melayani aku? Saya tidak berani berkata itu suara Tuhan, tapi hati saya kuat sekali berkata-kata seperti itu. Apakah kamu melayani dia atau kamu melayani aku? Apakah kamu melayani manusia atau kamu melayani aku? Setelah suara itu saya dengar dalam hati saya, setelah itu saya alami, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Mulai sekarang saya mau dimanfaatkan atau tidak mau dimanfaatkan, saya ingin menjadi manfaat. Saya ingin bermanfaat. Saya ingin menjadi berkat. Ampuni saya ingin melayani Engkau. Mau dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, saya ingin melayani Engkau. Nah, makanya Bapak Ibu, saya punya motto ya. Terus kalau di dalam pelayanan pedalaman dengan Bang JDP, kalau di media sosial, saya sering juga berkata sama Bang Nabirong, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Itu. Ini dia Bapak Ibu. Makanya setiap kita itu butuh mentor. Ketika kita salah, ada mentor yang mengingatkan kita. Ketika kita lambat, ada mentor yang mendorong kita untuk pergi. Ketika kita melaju, berjalan cepat, ada mentor yang mengingatkan kita. Pelan-pelan, sabar. Jadi mentor itu sangat butuh. Ya, mentor itu sangat butuh. Nah, jadi teman-teman, jangan kita menghakimi, kita berdoa bagaimana saudara-saudara kita tidak lama-lama, ya, tidak lama-lama mundur. Nanti kuasa kegelapan menguasai hati kita. Nah, jadi doa kita bagaimana mereka segera kembali berapologet. Nah, kalau enggak, kuasa kegelapan senang. Setan itu gembira. Yang seharusnya sukacita di surga itu ada, nah justru sukacita di roh-roh di udara itu akan melimpah-limpah. Sukacita di udara itu, ya, roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara yang menjadi musuh utama orang percaya. Itu meluap-luap mereka ketika melihat ada satu apologet, apalagi dua apologet mundur. Ini Bang Oki, dia lagi dipakai Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat ya, Bang Oki lagi dipakai Tuhan. Nah, segala sesuatu yang Bang Oki ngomong ya, ucapkan, teman-teman banyak membantu Bang Oki dari segala hal. Nah, jadi kita berdoa supaya Bang Oki juga kuat, Bang Oki terus menyala-nyala, sungguh-sungguh, benar-benar berapologet, jaga tutur kata, jaga lisan segala macam, supaya kita tidak kena dengan hukum penistaan agama. Itu dia. Ya. Dan saya yakin mereka ini hanya sebentar gitu ya. Percaya sama. Ya, dulu Agatha juga seperti itu. Ya, dulu Agatha juga begitu nangis apa segala, ingin mundur. Tetapi Tuhan menguatkan ya, dan mereka belajar dari situ. Gitu. Dan akhirnya apa? Jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Nah, kan gitu. Nah, jadi satu sih hal yang menurut saya ya, yang kira-kira ini benar yang Bang Pendi bilang. Jangan kejahatan itu menang atas kita. Gitu. Ketika banyak orang-orang di sana melakukan satu kejahatan dan membuli kita, menyerang kita, jangan biarkan itu menang terhadap kita. Kita punya Tuhan, kuat. Oke, silahkan kalian mau ngomong apa, tetapi saya tidak peduli dengan kalian. Kenapa? Saya bukan melayani kalian. Ya. Yang saya layani Tuhan saya kok. Ya. Gitu. Yang saya layani Tuhan saya. Kalian mau ngomong apa, nggak ada urusan dengan saya. Gitu. Kalian suka nggak suka bukan urusan saya, karena saya tidak melakukan itu untuk kalian. Dan kalian bukan siapa-siapa saya, bukan tuan saya. Dan kalian bukan bos saya. Gitu. Ya, betul. Nah, ini yang harus kita lihat gitu. Jadi saya rasa kita itu harus mikirkan itu. Kok bisa saya kalah sama orang-orang seperti itu gitu. Kan saya tidak siapa-siapanya mereka. Ya. Dan saya tidak makan dari mereka. Ya. Saya tidak melayani mereka kok. Betul. Anggap aja begini Bang, yang sering saya bilang, dulu juga nggak kenal. Iya, itu prinsip saya dari dulu. Dulu saya nggak kenal kamu, mau nggak kenal lagi juga nggak ada urusan. Dulu juga nggak kenal. Iya, gitu. Tetapi kita tetap saling dukung. Kalaupun ambil keputusan, ya saya rasa tidak ada masalah. Iya. Mundur dulu untuk mempersiapkan diri untuk maju jauh nantinya, lebih tinggi. Gitu, melompat jauh lebih tinggi, bukan untuk mundur selamanya. Itu tidak ada masalah. Nah, bisa kita lihat ya bagaimana ketika kita punya masalah. Kadang-kadang kita harus merenung, berdoa, mundur, ya, masuk dalam kamar dan duduk diam. Gitu. Ya, itu adalah salah satu cara ya. Itu adalah satu cara bagaimana kita supaya mempersiapkan diri ke depannya jauh yang lebih baik lagi. Saya rasa mereka juga punya cara itu. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu kita risaukan. Gitu.
Kalau saya dari kemarin saya bilang, Bang RK ini orang yang smart, orang yang pintar. Kalian tidak tahu nanti apa ke depannya. Gitu. Kadang orang merasa, oh ya udah oke, menurut kalian mau seperti ini, tidak apa-apa, saya iyain dulu. Gitu. Tapi ketika dia maju lagi bagaimana? Kalian nanti akan kecewa. Karena kalian pikir kalian sudah menang, yang para penghina-penghina itu. Ya. Kalian pikir kami sudah menang, kita sudah berhasil merubuhkan RK gitu. Menjatuhkan RK gitu. Ya kan? Betul. Ketika dia muncul lagi, siap-siap kalian kecewa dengan itu. Gitu. Ya. Kenapa lah Islam-Islam di bawah ini? Aduh, kasihan kali lah kalian. Nggak ada lagi apa bahasa yang diajarkan sama Tuhan kalian yang lebih baik lagi. Enggak, saya bilang tadi, Bang, saya bilang begini tadi, Bang. Saya sangat bersyukur ya, teman-teman kita tidak membalas lagi komentar orang Aceh. Kan dulu Bang banyak ya, masih banyak lah. Saudara seiman kita membalas komentar mereka, tapi sekarang tidak ada lagi yang membalas. Ya, salam Pak Gideon. Ya. Nah, ini satu Biarkan peningkatan. aja. Satu peningkatan. Apalagi kita selalu berkata, kalau di tempat kita jangan bawa ajaranmu, tunjukkan saja adab dan akhlakmu di sini. Ya. Ini seperti ini Bang ya, namanya doa poma Bang. Nama akunnya doa pomalun. Tetapi tulisannya itu Bang, wow, Tuhan Yesus ampuni dia. Luar biasa. Itu yang sering saya bilang. Yesus yang kalian anggap dia bukan siapa-siapa, tapi dia telah mengubah hati saya yang jahat jadi baik. Dan selama saya mengikut dia, hidup saya diubahkan, terutama sekali adab ya, budi pekerti. Ya. Itu terutama sekali yang sangat mendasar, hal yang berubah di dalam diri saya. Karakter, perubahan karakter itu. Ya. Kalau ada Tuhan yang mengajarkan kalian untuk membenci orang lain, tinggalkan itu. Itu bukan Tuhan. Yes, Hantu. saya sering bilang itu Bang di TikTok, sering banget. Betul, iya. Kalau Iya, ada agama yang mengajarkan kalian ya terhadap kebohongan, terhadap pemakian, terhadap pembenci terhadap manusia, sesama manusia, tinggalkan itu. Itu ajaran iblis. Yes, betul. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Tuhan itu tidak pernah rasis. Tuhan itu tidak pernah melihat orang dengan agamanya, tidak. Dia mengasihi semua ciptaannya. Ya, makanya Bang ada hablum Kecuali Tuhan minallah. palsu. Makanya Bang ada hablum Iya. minallah wa hablum minannas. Betul, betul. Kalau ada Tuhan yang mengajarkan rasis, tinggalkan. Itu bohong itu dia. Iya. Mengajarkan kalian untuk membenci yang manusia lain. Ya, yang nggak sejalan dengan kalian gitu. Tinggalkan. Udah pasti itu ajaran setan. Cuman ngaku-ngakunya aja. Namanya setan kan bisa ngaku menjadi malaikat terang, Pak. Ya, Karena memang dia berasal dari malaikat gitu. Setan itu sering mengaku dirinya adalah yang terbaik, mengaku dirinya itu adalah yang baik gitu. Sementara sebenarnya bukan. Dia adalah yang mengaku menyamar menjadi malaikat terang. Nah, kayak hati-hati, lihat dari apa? Dari buahnya, lihat dari ajarannya. Dari buahnya lah kalian mengetahuinya. Setelah dia mengaku dia malaikat terang, ternyata dia mengajarkan kebencian, dia mengajarkan tentang kekerasan, dia mengajarkan kebohongan. Wah, tinggalkanlah itu. Kalian carilah Tuhan yang benar. Yang kalau di Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengatakan Allah satu-satunya Allah yang benar adalah Sang Bapa. Yang mempunyai firman, yang bernama Yesus. mempunyai roh. Ya, yang firman yang nuzul ke dunia itu yang bernama Yesus, diberikan nama Yesus. Itulah Allah yang benar. Gitu. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Jangan kalian salah, karena banyak orang mengajarkan, mereka berpikir mereka akan berbuat baik atau mengabdi kepada Tuhannya gitu, dengan berbuat jahat. Itu ajaran setan. Jangan kalian pikir kalian mengabdi kepada Tuhan dengan cara berbuat jahat itu adalah benar. No. Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Nggak tahu ya Tuhan siapa yang bisa suka dengan kejahatan. Artinya itu bukan Tuhan yang benar. Gitu. Boleh kalian bohong. Wah, kalau nggak ini, bengal. Nah, udah nggak benar itu. Iya kan? Iya. Ada ininya Bang, ada kecualinya Bang. Nah, itu apalagi. Wah, ini boleh kayak gini kecuali. Boleh. Aduh. Itu Contohnya Bang, itu apa ya? contohnya. Aturan solusi nggak jelas. Iya. Dilarang makan babi kecuali ada kecualinya. Iya. Ya, itu pasal karet, Bang.
pasal karet. Larangan tetapi boleh gitu. Nah, Iya. ini pasal karet. Gitu. Kalau di dalam kekristenan dilarang berzina, dilarang berdusta, dilarang ini, dilarang menginginkan milik saudaramu. Itu jelas, tidak ada kecuali janganlah engkau menginginkan milik saudaramu kecuali Batu aki. nggak- Kecuali batu aki. batu aki gitu. Nggak bisa. Pipirus, kayak ajaran- apa nama batu akinya? Ya, paparaca. Paparaca. Kecuali batu paparaca. Jangan Nggak boleh mengingini itu. harta sesamamu kecuali batu paparaca. Ah. Iya, itu nggak boleh itu. Itu kayak ajaran sebelah itu yang kayak gitu. Jangan bawakan ajaran lama kalian kemari. Hah? Nah, ya, ini batu aki ini. Jangan mengingini harta sesamamu kecuali batu aki. Nggak dibilang Boleh. gitu. Ah, itu kasihan yang kita ketawa. Salam KFI, shalom, Tuhan berkati. Ada. Tenanglah teman-teman, nyantai aja. Nanti Bang RK muncul kok, tenang aja. Iya. Santai aja kita. Lagi cek ombak, kalau istilah itu cek ombak dulu. Bang RK itu lagi cek ombak. Iya. Ya kan? Oh, kira-kira ombak enak baru udah selancar nih, kan gitu. Tenang aja, cek ombaknya itu. Gak usah takut lah. Ya. Oke, Bang RK munculnya sudah dari luar negeri, Bang. Saya dukung. Bang RK munculnya sudah di luar negeri. Apa maksudnya ya? Oh, jangan. Ya, nggak usah harus keluar negeri. Nggak perlu keluar negeri. Gitu. Bang RK itu udah bagus kok, dia tidak menghina, dia tidak ini gitu. Udah bagus kok. Ini orang Aceh. Saya kalau lihat orang Aceh ketawa ya, di satu sisi kasihan ya. Mereka benci Ya. sama saya, tapi mereka berjam-jam bertahan di live kita. Berjam-jam loh, benci Bang. tapi rindu. Benci Berjam-jam. tapi rindu, Bang. Bertahan di live ini. Di satu sisi benci, di sisi yang lain tidak bisa move on, tidak bisa pergi-pergi, tidak bisa beranjak. Nah, artinya mereka mendapatkan pencerahan di sini, cuma hatinya saja yang belum bisa menerima. Ya, benci tapi rindu. Ya benar, kita berdoa buat para apologet Kristen ya. Ya, jadi Itu mereka sebenarnya takut Bang, takut mereka itu diperlakukan seperti abang. Kalau mereka percaya, mungkin dalam hatinya mereka sudah iya juga ya gitu. Tapi mereka takut, wah gue nanti kayak gini, ya, maki-maki orang, dikejar orang, halal darah, gitu. Itu yang mereka takutkan. ya, mentalnya nggak siap. Seandainya tidak ada hukum itu, Bang. Wih, banyak orang yang murtad, Bang. Jadi untuk ambil Seandainya tidak ada hukum larangan itu, ya, wah saya rasa udah habis mereka, Pak. iya. Ada saja banyak yang murtad, Bang, apalagi tidak ada. Ya, saya dengar kesaksian Prince Amirah ya, yang dari Arab itu ya, dari Saudi itu. Bagaimana dia melepaskan kedudukan dia sebagai keluarga kerajaan ya, Prince. Dia dipenjara gitu sampai bertahun-tahun gitu. Tapi dia pilih Yesus. Nah, dengarlah kesaksiannya. Wah, itu sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa keluar, besok dia mau dihukum mati, dia bisa keluar dari penjara tanpa diketahui orang, dijemput sampai ke bandara, sampai ke Belanda. Bayangkan, orang nggak ngelihat, ada CCTV di penjara pun nggak kelihatan. Orangnya pada tidur, pada ini. Wah, itu saya nonton kesaksian itu, ngeri kali itu. Ya, Prince Amirah. Gitu. Wah, itu sangat pengalaman rohani yang saya rasa nggak semua orang juga bisa punya itu karena kekuatan imannya dia. Gitu. Tapi bagaimana Tuhan bekerja? Besok dia mau dihukum mati, malam ini dia bisa keluar. Dan dia tembus gitu ya. Artinya dia bisa tembus semua pintu-pintu yang pakai kunci kode-kode itu, akses gitu. Dia bisa keluar. Prince Amirah namanya, Prince Amirah. Dia sekarang tinggal di Belanda. Kalau nggak salah tinggal di Belanda itu cewek. Satu. Dia menikah dengan seorang misionaris juga 2 tahun kemudian. Ya, saya nonton itu, kesaksiannya dia itu, wah, ngeri kali itu. Bagaimana keluarganya pun disuruh memilih. Disodorkan ibunya juga, Bang Pendi. Ya, Biasa gitu, memilih orang tua dan anak, Tuhan. saudara. Betul. Ya. Ya itu kesaksiannya itu merinding saya dengarnya itu. Gila pengalaman pribadi dia dengan Tuhan itu. Tapi pada posisi apa?
ya posisi yang benar-benar kejepit, dan Tuhan menunjukkan siapa dia, bahwa dia mampu melepaskan kau dari, bayangkanlah, boleh dibilang ya tinggal tunggu waktu lehermu putus gitu. Tapi Tuhan bisa selamatkan itu. Nah, itu bagi itu Bang, bagi orang-orang Aceh yang ada di bawah itu nggak pernah mereka dengar pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu, tidak pernah mereka dengar. Mereka nggak pernah percaya itu karena mereka tidak punya pengalaman. Siapapun mereka nggak punya pengalaman, Nggak karena punya. Allahnya tidak hidup. Karena mereka nganggap Tuhan itu hanya pajangan dan keyakinan. Mereka tidak anggap kalau Tuhan itu hidup dan mampu. Gitu. Iya. Makanya Bang ya, kalau kita melihat kesaksian mereka, itu kesaksian yang penuh dengan kebencian terhadap agama lama. Ya. Kalau kita melihat kesaksian para mu'alaf ya, coba Abang perhatikan. Kesaksian mereka itu penuh dengan kebencian terhadap kitabnya yang lama, kebencian terhadap agama yang lama, bahkan kebencian terhadap gereja dan pendeta serta gembala. Artinya, mereka meninggalkan Kristen bukan karena mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan yang dia imani, tetapi dia kepahitan terhadap agama lamanya. Maka setiap kita mendengar kesaksian para mu'alaf, yang dibahas apa? Bukan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, bukan pengalaman barunya di dalam agama kepercayaannya, tetapi yang dia bagikan pengalaman-pengalaman adalah rasa sakit hati dia, rasa benci dia, rasa kepahitan dia terhadap gembala, terhadap gereja, terhadap pendeta, atau terhadap hal-hal yang tidak tercapai apa yang dia inginkan. Ya, dan satu hal yang paling lucu menurut saya, dengan cara begitu, mereka mengatakan saya mendapatkan hidayah. Hidayah yang bagaimana yang kau dapatkan? Iya, hidayah yang bagaimana didapatkan? Bukan hidayah. Yang kau dapatkan itu adalah timbulnya rasa kebencianmu. Ya kan? Hingga kau membenci dan hingga kau memilih yang lain. Bukan karena engkau mendapatkan hidayah seperti pengalaman pribadimu dengan Tuhan hingga engkau mengerti ya bahwa Tuhan yang selama yang kau cari itu ternyata adalah ini, bahwa Tuhan yang benar itu adalah ini. Bukan. Itu yang mereka tidak punya. Iya. Mereka bilang, wah saya ini Kristen kayak gini, ajarannya kayak gini. Masa dia nyembah manusia? Makanya saya dapat hidayah. Hidayah apa yang kau dapat? Apa itu dia hidayah itu? Bukan. Itu bukan hidayah, tetapi kebencian dalam hatimu yang kau temukan. Gitu. Jadi bukan karena kau beriman terhadap sesuatu yang baru itu, tetapi karena kau benci yang lama. Cuman tidak ada pilihan, mau nggak mau kau pilih aja yang itu. Iya. Iya. Gitu. Karena gini sebenarnya, bukan kau cintakan sama perempuan yang sekarang ini yang menjadi istrimu, tetapi karena kau benci sama pacarmu yang lama. Sebenarnya sama istrimu yang sekarang kau tidak cinta. Cuman yang kau utak-utik perilaku pacarmu yang lama. Sebenarnya kalau ditanya apa kau cinta dengan istrimu yang sekarang, oh iya saya cinta. Sebenarnya bukan karena kau cinta makanya kau nikah dia, karena kau sakit hati sama yang lain. Iya. Lalu kau bilang, oh makanya saya jatuh cinta sama dia. Bukan, itu pelarian. Cari dukungan, pelarian. Jadi bukan karena kau menemukan hidayah di situ, bukan karena kau menemukan cinta di situ, tetapi kau menemukan tempat engkau bisa melarikan diri. Iya, tempat pelarian. Betul. Lalu kau mulailah menghina-hina pacarmu yang lama. Kekasihmu yang lama kau hina-hina, kau bilang dia jelek, kau bilang dia budukan, kau bilang dia pelit. Padahal ketika dia pelit sebenarnya itu adalah supaya masa depanmu bisa tenang nantinya, bukan karena buat dia poya-poya. Tapi kau sebut-sebutlah semua kejelekan menurut kau. Iya. Ditanya, lalu apa kelebihan istrimu yang sekarang? Pasti akan kau bilang, istriku yang sekarang bukan seperti yang dulu pelit ini. Cuman itu yang bisa kau ceritakan. Yang akan kau ceritakan yang lama, pacarmu yang lama. Tidak bisa kau tunjukkan apa kelebihan yang kau pilih sekarang itu, istrimu yang sekarang. Nggak bisa. Karena kau tidak mengenal dia. Kau tidak tahu sifatnya sebenarnya. Gitu. Itu saya kasih salah satu contohnya. Demikian juga dengan kalian. Mualaf-mualaf itu. Bukan karena kalian menemukan sesuatu di dalam itu, tetapi karena kalian benci yang lama. Jadi kalian punya iman yang baru berdasarkan apa? Kebencian terhadap keyakinanmu sebelumnya, ataupun mungkin dengan wanita dan lain-lain. Kan gitu, Pak. Lanjut dulu Bang Pedi, lanjut dulu. Mau saya tutup ini? Ya, tutup boleh. Nanti malam kita buka lagi kalau sempat Bang. Ini Abang lagi di mana sih? Kayak di mobil ya? Ya. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, salam sehat, sukacita selalu dalam Tuhan. Mari kita doakan ya. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, terutama sekali di media sosial, para apologet, para penginjil, kita berdoa supaya tetap rohnya menyala-nyala dan semakin semangat dalam melayani Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah patah semangat, dan jangan pernah putus asa. Harapan kita sangat besar sekali di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semuanya. Bagaimana kita menjadi terang, dan bagaimana kita menjadi garam. Dan bagaimana kita bisa mengasihi,
bisa mengampuni. Semakin kita disakiti, mari kita tunjukkan kasih Kristus kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Sekalipun kita, murid kita, yang DM kita itulah orang Kristen, anggap saja mereka itu bukan pengikut Kristus. Mereka Kristen KTP yang butuh bimbingan dari kita. Ya, saya bilang tadi di awal video, ketika kita membalas kejahatan mereka, di situ sudah berdiri 2 orang yang jahat. Lalu saya punya teman saya juga membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat terhadap saya, 3 orang jahat di situ. Begitu juga sebaliknya di sana. Akan muncul bertambahnya orang jahat apabila kasih Kristus tidak kita hidupkan. Dan kasih Kristus sangat sulit kita hidupkan apabila kita tidak pernah merenungkan Alkitab. Kalau hanya sekedar baca Alkitab sebatas pengetahuan, tanpa kita pernah merenungkan, maka firman Tuhan yang kita baca itu tidak akan mengubah perilaku kita. Tidak akan mengubah hati dan pikiran kita. Tapi justru akan membuat kita semakin tinggi hati, semakin ego, dan ego. Akhirnya muncullah keakuan. Aku, saya, aku lupa bahwa di atas segalanya itu adalah Tuhan yang memakai kita. Bila suatu saat Tuhan tidak pakai kita, kita meraung, tetapi pengetahuan itu sudah diambil, diberikan kepada orang lain. Nah, jadi saudaraku, saya ingat bagaimana Yesus mengutus ke 70 murid lain ke sebuah daerah, di mana daerah itu belum pernah dikunjungi oleh 70 murid yang diutus oleh Yesus. Dan Yesus berpesan kepada 70 murid ini yang akan diutus. Jangan bawa apa-apa. Ketika bertemu di jalan, jangan pernah say hello. Salam-salaman, agar fokus ke tujuan. Tidak banyak bicara, tidak banyak habis waktu di jalan, tetap fokus ke tujuan. Lalu Yesus berkata, di sana itu ada serigala, tapi kalian harus pergi ke sana. Ada serigala, harus pergi ke sana. Lalu Yesus memberikan satu hal yang harus diperhatikan oleh murid-murid, yaitu murid yang ke-70 murid lain. Apa yang Yesus berikan? Apa pesan Yesus kepada mereka? Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Nah, Bapak Ibu, ketika 70 murid ini pulang dari pelayanan, dan mereka dengan begitu bangganya memberikan memberikan laporan kepada Yesus bahwa mereka berhasil dalam pelayanan. Bahkan mereka melihat setan berjatuhan. Ketika mereka menyembuhkan orang sakit, cepat sembuh. Hebat, luar biasa 70 murid ini yang dipakai oleh Tuhan. Keberhasilannya dalam pelayanan, keberhasilannya dalam mengusir setan, keberhasilannya dalam berkata-kata dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat betapa bangganya ke-70 murid ini, bangga terhadap pelayanan, bangga terhadap keberhasilannya, Yesus ingatkan, jangan bangga terhadap apa yang kamu lakukan, jangan bangga terhadap keberhasilanmu, tetapi berbanggalah dan berbahagialah, karena namamu tertulis di Kitabul Hayah. Ini yang harus kita banggakan, Bapak Ibu ya. Nama kita tertulis di kitab, di buku kehidupan. Nama kita tertulis di Kitabul Hayah. Ini yang harus kita banggakan, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kita doakan para apologet, jangan ada yang mundur. Semangat, rohnya harus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Semakin kita dihina, semakin kita tunjukkan jati diri kita itu siapa. Kita ini anak Tuhan. Yang mudah mengasihi, kita anak Tuhan. Yang mudah mengampuni, kita anak Tuhan. Yang terus mensupport satu sama yang lain. Mendoakan satu sama yang lain. Mendukung satu sama lain. Ini Bang Oki sudah hadir. Saya tadi berkata-kata bahwa jangan mundur. Shalom Pak Haji, Pak Haji. Shalom. Shalom, jangan mundur. Aku mau jualan nasi goreng. Kan biar apa? Biar nanti aku nggak dituduh ngambil AdSense orang. Jadi aku mau jualan nasi goreng aja, ya kan? Lumayan itu. Nah, ya kan? Amin. Itu. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan, tetap di hati. Haleluya. Nah, Roma 12:11. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Doakan sama-sama semua apologet kita, terkhusus kepada Bang RK, supaya Bang RK cepat dipulihkan, cepat memberitakan kebenaran lagi ya teman-temannya. Yuk topang terus Bang RK, dukung terus Bang RK teman-teman. Ya teman-temannya. Itu. Haleluya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Dapat AdSense, aku beli baju baru dapat AdSense. Coba besarin Bang Nabilan, coba besarin, coba berdiri. 86, 82. Oh, 87 pada 82 itu. Aku dapat AdSense 5 juta. Aku beli baju baru 4.900.000, duitnya sisa 100.000. Tuhan baik ya. Ya, Pak Haji, Ya. Bang Nabirong, minta doanya terus, minta support dan dukungannya buat teman-teman apologet kita, terkhusus Bang RK ya. Ya. Kami juga doakan, Pak Haji juga doakan Bang Oki. Ketika Pak Haji tadi lihat bahwa Bang Oki
mundur. Oh, Pak Haji sedih. Pak Haji galau tadi. Pak Haji berkata sama Bang Nabirong, kenapa Bang Oki juga ikut mundur? Ada apa? Ada masalah apa? Tidak boleh mundur. Nggak boleh. Roma 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang percaya. Amin. Roma 12 ayat 11 saya tambahkan lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. The Lord, ya teman-temannya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat, rabies. Janganlah kayak gitu. Jangan lagi kocong-kecong kayak gitu. Nanti malam telepon kita ya, nanti malam kita telepon bertiga ya. Janganlah. Ya? Biarkan saja. Sebentar dulu, Pak Haji. Dengar dulu Pak Haji. Pak Haji punya sesuatu untuk Pak Haji bagikan kepada kita bertiga. Ya. Bi, saya ada 4 baju ini. Besok kan saya kirim punya Abi. Sekalian baju 1 ya, XL ini. Saya ada 4. Luar biasa. Jangan kasih tahu Bang Nabirong. Males. Karena ini males. Nggak usah. Ya. Ya, saya lebih suka nggak pakai baju. makanya ireng terus kan. Iya. Siap. Aku izin turun dulu mau jualan. Minta doakan ya teman-teman di bawah ya. Minta doa buat semua apologet Kristen yang ada. Jangan terkubu-kubu teman-teman. Amin. Tetap fokus pada pelayanan firman Tuhan. Kita fokus pada pengajaran Alkitab. Yang kita tentang orang-orang yang mengajar di luar Alkitab. Itu yang kita tentang ya teman-teman ya. Yes. Itu. Ya. Teman-teman, dukung Bang Penji, dukung Bang Nabirong terus ya teman-teman ya. Hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Yang terpenting doakan Bang RK. Biar Bang Amin. RK kembali berapologet lagi. Bal-bali kadrun-kadrun. Ya, Masih 1,5 miliar menunggu kedatangan Bang RK. Betul. Amin. Jangan patah arang, Bang Oki. Semangat terus. Semangat. Ya. Gimana nggak semangat? Dapat AdSense 5 juta nih. Saking baju barunya lihat. Belum aku lepas nah. Lupa aku lepas tuh. Beli baju 4.900.000. Gimana? Ya kan dapat AdSense 5 juta jual video orang. Ngeri kali. Keren kali tuh. Tuh, asik. XL tuh. Enggak, tapi bajunya itu Bang Nabirong, itu mirip baju setbor. Oh gitu. Jangan-jangan kalian jadi anggota Satbor lagi. Buat olahraga, buat abi lari sore, jalan sore. Tapi jangan XL, 2 XL. Tuh. Gila. Nggak kuat dia. Tuhan Yesus XXL, baik, luar biasa XXL. memang. Aku mau pamer, makanya nggak aku lepasin. Aku mau pamer soalnya. Oh, pamer. Kayak apa sih, kaos apa sih itu? Kaos apa? Jangan, nanti diminta, percayalah sama saya. Oh iya. Tapi enak bahannya bang, enak sih bahannya buat olahraga enak lah. Buat Oke, dipakai oke. sehari-hari enak lah bahannya. Oke. Oke, aku izin Jangan turun. menginginkan milik sesamamu, katanya Bang Pendi. Enggak, mintalah, maka kamu akan diberikan. Iya, tapi jangan mengingini. Enggak, saya tidak ingin. Tadi Bang Oki bilang, besok kalau nggak hujan dikirim, tanpa meminta. Meminta jangan, berharap Iya. boleh. Meminta jangan, Oh, berharap gitu. boleh. Itu kacamata, itu asli atau enggak sih? Enggak. Oh, bukan. Bukan. Aku kira dari tadi dia pakai kacamata baru loh. Enggak. Kacamata pasar malam gitu. Ya, jadi Bang Nabirong, abang harus tahu. Ya. Minta tidak boleh, berharap boleh. Dalam KW. Ya. Ya, boleh. Nah, contohnya ya, saya tidak minta nih. Ini saya berharap kopi nih sama Bang Yohanes. Bang Yohanes masih di bawah enggak? Saya berharap kopi 10 kopi. Saya nggak minta, Itu bukan. hanya berharap. Nah, 10. Orang baru 10 kan? Tidak minta itu. Aduh, ampun dah. Aduh. Inilah kalau orang yang sudah mengerti firman Tuhan menggunakan firman Nggak minta. untuk kepentingan. Jangan minta. gunakan firman Tuhan itu untuk kepentingan pribadi. Enggak. Jangan gunakan untuk keuntungan sendiri. Untuk Tapi sebulan. keuntungan rame-rame. Maksudnya jangan cuma abang doang, saya juga gitu. Kan dikatakan jangan menggunakan firman Tuhan itu untuk kepentingan sendiri, untuk pribadi. Tetapi Aduh, rame-rame Tuhan. gitu tuh kan jadi tuh kan Bang Yohanes jadi tidak itu. Ada jadi kayak gini kan. Kan Bro Yohanes kan, masa di sini 25, di sini 16, kan ini kan keuntungan pribadi namanya. Enggak lah, jangan. Enggak usah lah. Bercanda guys. Lah, Loh. tambah enggak ini? Terima kasih. Enggak, gimana terima kasih? Ini di sampingmu 26, dirimu 120. Turun laku. Jangan turun laku nanti. Ingat kata-kata saya tadi apa? Jangan meminta. Apalagi? Berharap boleh gitu. Berharap boleh. Berharap boleh. Jangan meminta, berharap boleh. Berharap boleh. Berharap boleh. Mintalah. Ini
Bang Nabirong, Bang Pendi izin ya 1 menit aja. Aku punya harapan yang besar ya. Aku punya harapan yang besar buat teman-teman di bawah. Kalian tuh salah satu orang. Kalian tuh salah satu bagian terpenting yang membuat semua apologet kita itu bertahan sampai detik ini. Ya, kalian itu bagian terpenting terlepas masalah GIF atau tidak. Kalian itu bagian terpenting untuk teman-teman semua kuat berapologet. Teman-teman, tetap saya akan suarakan, tetap dukung Bang RK ketika dia live ya teman-teman ya. Gitu. Dukung Bang Pendi, dukung Bang Nabirong, dukung kami semua yang berapologet ya teman-teman ya. Itu ya, jangan terpecah-pecah, jangan berkubu-kubuan, teman-teman tetap dukung semua ya. Itu karena yang membuat kami kuat itu bukan diri kami sendiri, salah satunya itu adalah kalian. Kalian yang selalu mendoakan kami, kalian yang selalu support kami, selain kita punya Tuhan yang dahsyat ya teman-teman ya. Ya. Amin. Itu. Oke. Bang Nabirong. Bang Nabirong. Betul. Aku izin turun ya. Siap, izin turun dulu ya. Betul. Aku nonton di Betul, bawah. sangat. Tuhan Yesus memberkati. Enggak, nanti malam kalau sempat kita telepon lah nanti malam. Boleh nanti telepon ya. Ya. Gitu. Betul yang Bang Oki bilang, jangan berkubu-kubu gitu ya. Bukan gift kalian itu yang dibutuhkan. Kalian menonton dengan tap-tap layar, dengan men-share, dengan mendukung tidak untuk tidak ini itu pun sebenarnya sudah cukup sekali ya. Karena kalau kita lihat ketika kalian membeli koin pun itu akan memperkaya aplikasi, bukan kita. Aplikasi yang menang banyak, bukan kita. Iya. Gitu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu itu nggak begitu ini sekali ya, nggak begitu penting sekali. Kalau kalian ingin mendukung secara langsung di pelayanan kayak Bang Pendi, Bang Oki, Bang RK langsung aja gitu, nggak usah. Nah, supaya apa gitu? Supaya memang nyata pelayanan mereka gitu, kelihatan gitu apa yang mereka lakukan gitu. Gitu. Justru saya rasa ada minusnya ya dari gift ini ya. Yang saya pernah lihat ya, ada orang berebut spender gitu. Ketawa saya lihat ya. Spender ini nonton tempat ini dia sering memberi di sini, yang satu ngiri gitu. Saya ketawa itu beneran gitu. Saya lihat orang-orang itu, aduh ini orang Kristen atau melayani atau ngapain lah orang ini dalam hati saya gitu. Ya, jadi itu jadi bumerang. Karena kalian mempunyai hati untuk memberi, betul. Tetapi karena kalian sering memberi pada seseorang lalu kalian memberi kepada yang lain, kalian lagi senang sama orang tersebut dengan pelayanannya, yang lain merasa terabaikan dan mereka iri. Dan itu terjadi, Pak. Terjadi, Bu. Iya. Saya ketawa lihat orang-orang kayak gitu. Gitu loh. Itu jadi bumerang. Ada poin minusnya di situ. Iya. Gitu. Contohnya nih, saya sama Bang Pendi nih, saya tiap malam berdua sama dia. Contohnya, Bang Pendi dikasih orang banyak gitu. Saya cuma dikit. Kalau saya orang yang ngiri, saya ngiri sama dia. Iya. Bisa-bisa saya tinggalkan. Tapi kami apakah seperti itu? Tanya Bang Pendi. Tidak pernah kami teringatin untuk tentang itu. Bagaimana pelayanan kita malam ini, Bang? Apa yang salah di kita, Bang? Iya. Apa yang harus kita sampaikan besok, Bang? Iya. Kira-kira poin-poin yang mana yang kita kurangi supaya tidak menyinggung orang lain. Nah, itu yang kita bahas. Iya. Gitu. Jadi setiap saat selesai hubungan kita itu bukan saja di komal ya, tapi selesai komal kita sering teleponan, saling mengoreksi, saling mensupport, saling mendukung, saling mendoakan. Ya. Nah, saya Bapak Pokoknya ada penyampaian yang salah ya, Bang ya. Ya. Gitu ya. Ada penyampaian saya yang salah atau penyampaian Bang Pendi yang salah. Tadi Abang di sini kepleset nih, nggak boleh nih, harusnya ya, seperti ini. tapi sering saya yang salah. Ya enggak lah, sama-sama lah. Maksudnya gitu. Kita Enggak, Bapak Ibu. sama-sama belajar. Ini beliau ini sangat merendah dari saya, Bapak Ibu. Sangat merendah, teman-teman. Iya, tidak. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, ngeri kali. Aduh, terima kasih banyak tuh kan. Jadi teman-teman kita saling mensupport memang ya. Yang paling penting bagaimana membangun hubungan. Ya, salam. Bagaimana membangun hubungan bukan saja kita di media sosial. Nah, itu dia. Kalau hubungan itu terjalin, komunikasi terjalin dengan baik, tidak ada yang perlu kita saing-saingan. Nah, kita tidak pernah saing-saingan, makanya tidak ada marah-marah. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu lihat, sudah lama ya, awal buka komal sampai detik ini, kita nggak marah-marah, nggak berantem-berantem. Karena terjalin hubungan. Mulai awal saya buka komal TikTok, sampai menjelang Natal 2026, kita tidak pernah ribut. Ya, ada juga marah. Pernah nggak Abang marah sama saya? Pernah. Saya marah-marahin Bang Nabirong, pernah. Bang Nabirong juga begitu, pernah nggak marahin saya? Pernah. Tapi tidak di saat, nah ini hebatnya ya. Bagi saya Betul, hebat. Kak. Betul, Kak. Itu atribut Mentawai, Kak. Kalung dari Mentawai kemarin pulang dibeli itu. Ya, benar. Saya kemarin ke Mentawai, saya bawa ini. Saya sering pelayanan ke Mentawai, Kak. Jadi saya beli ini. Ya, yang hebatnya itu
yang lucunya ya, bukan lucu, hebat bagi saya ya. Ketika saya marahin Bang Nabirong ataupun Bang Nabirong marahin saya diam. Saya diam. Saya tidak ngomong banyak. Karena salah. Sahabat yang baik pasti memarahi sahabatnya ketika sahabatnya jatuh. Ketika sahabatnya salah jalan. Nah, marah dalam kasih ya. Saya orang Mentawai, Analaita. Coba nanya dulu saudaraku, Analaita. Ada kakaknya orang Mentawai. Tanah ibu logatku. Analaita kuy. Halo, Anelita. Ya. Sehat-sehat di Mentawai ya? Ada sehat? Oh, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, siap-siap. Saya sering ke Pulau Mentawai. Sangat sering. Pelayanan di sana, Pak. Ya, saya ke pedalaman-pedalaman. Mentawai daerah bagian mana, Pak? Satu lagi yang belum saya kunjungi, daerah Sikabaluan. Bapak di Siberut ya? Ya, saya di Siberut. Saya di Siberut, Simuilala, Sri Sura, itu pulang Bagian pergi. Pulau Siberut. Ya, Simuilala, Sri Sura, Matotonan. Hampir tiap bulan kita ke sana. Wih, puji Tuhan luar biasa. Itu sebenarnya kerinduan saya di situ, Pak. Kalau saya soalnya di situ jujur saja langka orang mengabarkan kabar baik seperti penginjilan begitu, Pak. Benar. Itu kerinduan saya di sana. Benar sekali. Makanya Abang kalau bisa lihat, abang kenal Pak Ian Belanda? Mbak Matu. Abang kenal Pak Ian Belanda? Kenal. Nah, Kenal. beliaulah yang Saya orang mendampingi. Siberut, Pak. Betul. Beliau yang mendampingi kami. Wih, memang dia punya hati juga melayani, Pak. Benar. Nah, beliau kan juga ada buka pelayanan di daerah sebelum Ugai ya. Kita kemarin mau ke Ugai tidak bisa karena hujan deras. Mobil Iya beliau juga. ya rusak sehingga kita tidak bisa berangkat kemarin itu. Bulan lalu kita 3 minggu Bang di Mentawai. Jadi kita berarti jadi kita- masih Siberut ya? Ya, si Bro. Nginap kita semalam di Muara, di Mailepet. Habis itu besoknya kita langsung berangkat ke Saibi. Dari Saibi kita ke Similala, dari Similala kita ke Sirisura. Masura Bagata, Pak Joni, Masura Bagata. Simakere. Siap. Semakere. Saya senang melihat muka-muka orang seperti ya hamba-hamba Tuhan inilah. Selalu semangat tanpa melihat itu. Saya soalnya tahu lah daerah-daerah itu ya minim ekonomi, maaf kata aja gitu. Tapi ya masih punya hati melayani di sana. Itu yang sebenarnya kerinduan saya situ, Pak. Soalnya apalagi maaf kata udah banyak pesantren yang dibangun, Iya. pondok-pondok gitu. Jadi ya politik. Jadi yang petana ya gitulah, Pak. Itu yang sebenarnya saya kadang ya sebagai putra di sana ya saya merasa ya sebagai putra di sana. Karena ya saya merasa ya sebagai putra di sana. Karena ya saya merasa ya sebagai putra di sana. Karena ya saya merasa ya sebagai putra di sana. Suaranya double ya, suaranya kurang bagus ya. Oke, Bang, terima kasih banyak ya sudah naik. Nanti kapan-kapan kita sharing ya. Siap. Nanti kapan-kapan kita. Siap. Enggak, Bang, enggak. Enggak double lagi. Selamat melayani Pak Pendeta. Siap. Pak Pendi. Oke, Siap. shalom. Ya. Siap. Ya. Masura Bagata. Oke, Mas sudah kata, Pak. Amin. Simakere. Jadi Bang Nabirong, kalau dibilang Masura Bagata, Abang jawab Simakere. Ya. Ya, betul. Benar sekali. Susah. Situ yang cepat. Dedi Saputra, orang Aceh yang itu. Abang kenal kan? Ya, malam Bang Daparen, malam. Nah. Kak Daparen ya. Malam kalau Itu dia cepat cepat dia. bahasa ya. Cepat dia bahasa Batak bisa sedikit-sedikit. Terus bahasa apa namanya? Bukan Mentawai apa ya? Bahasa Kek, orang Chinese. Oh, ya kayak Ah, dia jago itu. Iya ya. Ya, nggak semua orang sama sih. Ya. Ya, itu tadi ya dari Mentawai. Ya. Oke, lanjut. Nah, itu tadi yang kita bilang ya.
Jadi kita memang seharusnya melayani itu ya gitu. Kalau kita ada yang menurut kita kurang tepat sama teman, ya yuk kita ingatkan gitu. Bukan berarti kita diamkan. Ya. Tetapi bukan dengan tujuan untuk memusuhi atau apa namanya, atau untuk membuat orang itu jadi jatuh, bukan. Tapi untuk jauh lebih baik, itu yang paling penting. Amin, amin. Supaya teman kita nggak jatuh, supaya teman kita tidak lebih dalam. Tapi kadang-kadang kalau kita bilang teman kita ini salah, orang menganggapnya, wah, oh kau iri, kau ini, udahlah ngapain lah ngomentarin orang gitu. Ya. Apakah ada apologet yang menjawab dengan salah? Saya pun masih pernah salah Ya. dalam menjawab. Kadang keliru kita, Bang, kan? Iya, keliru kita memaknai contohnya gitu. Karena mungkin kita belum dalamin itu. Kan bisa saja kita belum dalamin sesuatu yang ditanyakan orang lain sama kita. Nah, hal-hal kayak gitu yuk ya saling memberikan support untuk pemahaman yang lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Iya. Nah, kalau ibaratnya yang kita kritik gitu teman kita seperti itu gitu contohnya pemahamannya. Lalu kita dimusuhin orang gitu. Itu kan nggak lucu. Artinya membiarkan kesalahan itu berkembang. Iya. Gitu. Nah, begitu teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Kita mau tutup live ya. Sehat-sehat selalu. Ini suara saya masih kedengaran, Bang ya? Masih aman. Oke. Nah, Bapak Ibu, terima kasih, sehat, sukacita selalu di dalam Tuhan, dan harus semakin semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya, dan mari kita sama-sama mempergunakan media sosial untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi, untuk mensupport, mendoakan, menegur satu sama yang lain, saling mengasihi satu sama yang lain. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Shalom. Kita tutup sama-sama, Bang ya.